Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir untuk acara kita malam hari ini. Nah, malam ini, sebelum kita mulai acara saya tidak akan memimpin acara kita sendiri. Saya memiliki satu partner yang luar biasa cantik, luar biasa spesial untuk kita malam hari ini. Mana ya partner saya? Halo, Kak Masta. Halo Bernard, Oh, ada. Aku kirain belum masuk, Kak. udah Oke, aman-aman. Aman ya, Kak? aman dong. Oke. Jadi, Kak Masta, Yuk, sebelum kita masuk ke acara kita mau kenalkan ke teman-teman yang baru pertama kali join dengan acara PAGN. Nah, jadi kalau teman-teman dengar kata PAGN, PAGN itu adalah Pemuda Advent Gabungan Nusantara, di mana komunitas ini untuk mengumpul orang-orang muda dari Sabang sampai Merauke untuk tujuan yaitu saling menguatkan, saling melayani satu dengan lain, terlebih untuk pelayanan bagi Tuhan. Nah, di sini di PAGN ada 5 komisi kan, Kak Masta? Kak Masta? bukannya 4 ya? Ya, iya banyak kalau karena orang muda mau itu yang bukan sedikit, orang muda suka yang lebih. Nah, ada Oh, 5 komisi terdiri dari 5 P. P yang pertama yaitu komisi perjodohan. Komisi yang kedua komisi pengembangan diri. Komisi ketiga pelayanan, keempat penguatan. Nah, dan komisi yang spesial malam hari ini yaitu komisi apa, Kak? komisi pekerjaan. Iya. Nah, spesial acara kita malam hari ini ya di komisi pekerjaan ada banyak hal-hal yang akan teman-teman dapatkan seputar dunia pekerjaan. Ada sharing untuk loker, ada juga yang namanya Ipmen, Kak. Ya, Kak Masta tahu tapi kan apa itu Ipmen? tahu, tapi untuk lebih lanjutnya, karena ini belum bagiannya, jadi untuk teman-teman yang pengen tahu itu apa Itmen, stay tune sampai akhir acara, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ketua Pendeta Pastor Paulus. Iya, jadi jangan Oke. dulu keluar dari Zoom ya sampai acara kita berakhir. Oke, saat ini kita akan memulaikan acara kita dengan mendengarkan lagu spesial yang akan diputarkan oleh host. Selamat mendengarkan.
Amin. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Saat ini kita akan doa buka yang dipimpin oleh teman kita JJ. Kepada saudari JJ kami persilahkan. Oke, semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih yang telah melindungi aktivitas kami masing-masing dari pagi hingga pada saat ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai acara pada malam hari ini. Kiranya Engkau gerakkan hati narasumber yang akan menyampaikan agar seturut dengan kehendak-Mu saja, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Amin. Ya, Kak Masta, saat ini dan juga kakak yang lain, kita akan masuk ke motivasi yang akan disampaikan oleh siapa ini, Kak? Pendeta Gus Windarto. Iya, jadi Pendeta Gus Windarto ini adalah pendeta yang melayani di daerah Conference Jawa kawasan Tengah, Jawa kawasan Timur, maaf pendeta. Jadi pendeta adalah Direktur Pemuda Advent untuk Conference Jawa kawasan Timur. Jadi untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Gus Windarto untuk memberikan motivasi untuk orang malam hari. Silakan Pastor. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pastor. Senang sekali malam ini bisa gabung lagi dengan orang-orang muda di PAGN. Beberapa hari yang lalu Kak Arfan kasih sama saya waktu ini untuk apa namanya, kasih motivasi. Terus saya tanya, bahasanya apa sih? Bebas Pastor katanya. Tiba-tiba kemarin saya lihat leafletnya, side job story, ya, side job story, start from zero. Saya bingung juga, agak lucu juga buat saya. Kami pendeta yang sudah dipanggil ke dalam pelayanan kependetaan ini, nggak ada ceritanya side job, gitu kan? Nggak ada ceritanya side job. Tapi paling tidak saya ingin berbagi dengan kita pada apa namanya, ya, malam hari ini. Paling tidak dari pengalaman pelayanan saya sebagai pendeta, saya mau ajak kita untuk melihat orang-orang sekarang cenderung ingin mengekspresikan diri mereka lebih dari apa yang mereka miliki sekarang, apa yang ada sekarang. Mereka ingin lebih, mereka ingin sukses, mereka ingin berhasil. Tapi bagaimana caranya? Ada yang sudah bekerja tidak puas dengan pekerjaannya. Ya, ada yang sudah mapan, ingin lebih. Tapi ada juga orang yang senang di zona nyamannya. Ya, tidak mau dia menghadapi tantangan yang baru. Boleh dong share screen? Ya, Pastor, silakan. Udah ya. Semua orang ingin berhasil, ingin sukses dalam hidup mereka. Semua orang ingin punya lebih, ingin mengekspresikan dirinya. Nah, ini ada satu pengalaman tentang side job stories ini. Jadi bukan saya, tapi anggota jemaat yang saya layani beberapa sampai terakhir saya masih melayani di situ. Jadi 4 tahun yang lalu ketika saya melayani di satu tempat, ini pembangkit listrik Jawa Bali, Python. Jadi kalau ini lumpuh, Jawa Bali lumpuh, ini mati total. Nah, pindah ke sini seseorang
dia tamatan Unai, istrinya juga tamatan Unai. Waktu itu anaknya masih kecil-kecil, 2 orang. Dia pindah ke sini bekerja sebagai staf admin di sini karena ikut subkontraktor, dia staf admin di sini. Ketika dia bekerja di sini, jaraknya dari sini ke gereja itu sekitar 45 atau 50 km. Dan dia mengontrak rumah sekitar 10 atau 15 km dari tempat dia kerja. Jadi 30-an kilometer kalau dia mau ke gereja. Nah, kerja di tempat perusahaan yang besar seperti ini ternyata tidak membuat dia juga puas. Jadi setelah beberapa waktu dia mulai memikirkan satu usaha yang lain. Jadi yang pertama, pakaian anak-anak, dia mulai membuka grosir online untuk menjual secara online bersama dengan istrinya. Kadang-kadang setiap hari Minggu mereka datang, ya saya tinggal di gereja, di depan gereja itu nggak jauh 1 kilo, itu alun-alun kota. Jadi setiap minggu subuh mereka sudah datang, nanti mereka gelar seperti di kaki 5 begitu. Lumayan ramai untuk beberapa waktu itu belum COVID, untuk beberapa waktu mereka setiap hari Minggu mereka lakukan. Kalau di rumah online, pesanan-pesanan mereka kirim. Nah, setelah 1-2 tahun mereka bisa sewa kontrak satu ruko untuk outlet mereka. Dan sekarang ini beberapa minggu lalu ya, atau beberapa hari yang lalu, mereka sudah bisa masuk di satu minimarket yang ada di kota situ untuk masukkan barang mereka ke situ. Ini satu bagian. Nah, ini dikerjakan oleh istrinya, dibantu juga oleh suaminya yang punya ide-ide seperti ini. Lalu, sementara suaminya juga kerja di perusahaan itu, dia melihat dari awal apa yang bisa dia lakukan lagi. Nah, kalian tahu, dia ambil Avanza dari dealer 2, kemudian itu direntalkan di perusahaan itu untuk staf dan segala macam, untuk sistem kontrak 3 tahunan. Dan dia katakan kepada saya, Pak Pendeta, uang kontrak mobil ini di perusahaan itu sudah cukup untuk membiayai cicilan bulanannya dan perawatannya. Jadi kalau 3 tahun kemudian cicilan dia ke dealer itu lunas, mobil itu sudah jadi punya dia, kemudian dia jual, dia sudah modalnya kembali, keuntungan dapat, dia tambahin lagi. Jadi kita lihat keinginan yang kuat untuk lepas dari zona nyamannya, ingin sesuatu yang lebih, dan dia berani untuk melakukan itu. Nah, apa yang kemudian menjadi pemikiran kita masing-masing, ya, dari from zero untuk mencapai impiannya, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, itu impian semua orang, tapi tidak mudah. Dia juga tidak mudah untuk mendapatkan satu ruko di mana dia bisa kontrak di situ. Tidak bisa juga dia tiba-tiba masuk di minimarket itu untuk masukkan barangnya di situ. Tidak tiba-tiba. Jadi dia mempelajari itu semua. Tidak ada keberhasilan itu tanpa pengorbanan. Bayangkan setiap minggu pagi, subuh-subuh, hampir 50 kilo dia bawa kendaraannya bersama dengan istri dan anaknya yang masih kecil-kecil untuk menjual itu di alun-alun kota. Jadi sekecil apapun pengorbanan itu dibutuhkan untuk berhasil. Nah, ada beberapa yang perlu kita ingat. Ini teman-teman orang-orang muda, ketika kita mau mengambil satu peluang untuk yang lebih baik ya, dari kehidupan kita untuk keberhasilan, yang pertama adalah kita itu harus punya mimpi. Sekarang kalian membangun mimpi, tapi jangan mimpi terus. Kita perlu bangun dari mimpi itu dan memulai mewujudkan mimpi kita. Kalau hanya mimpi tidak bangun-bangun, ya nggak berhasil juga. Ya, 0 terus nanti. Yang kedua, jangan takut gagal untuk memulai. Ketika kita menginginkan sesuatu untuk keluar dari zona nyaman, untuk memulai sesuatu yang baru, jangan takut gagal. Ketika kita belajar tentang kehidupan Thomas Alva Edison, kita tahu
ratusan kali gagal sebelum dia berhasil kan. Lalu harus memiliki rasa percaya diri. Itu penting. Kalau kita orangnya tidak punya rasa percaya diri, pemalu, ya bagaimana kita mau memulai sesuatu? Bahkan yang sudah ada pun bahkan jangan-jangan bisa hancur kalau kita tidak punya rasa percaya diri. Harus punya pengetahuan dan keterampilan. Ya. Memulai sesuatu usaha harus punya pengetahuan dan keterampilan pada bidang apapun yang kita mau kerjakan. Kalau belum punya, jangan malu untuk belajar. Boleh belajar. Sekarang ini sudah banyak orang-orang yang mau mengajari, ya tentu kadang-kadang ada juga bayarannya, ya harus bayar. Tapi kita boleh mendapatkan keuntungan, yang mendapat ilmu untuk memulai itu. Punya semangat dan mau kerja keras. Kalau punya semangat tidak mau kerja keras, juga sia-sia. Ya. Jadi anggota gereja ini tamatan Unai, dua-dua tamatan Unai, tidak malu mereka, dan mereka punya semangat untuk melakukannya, dan mereka mau bekerja keras untuk itu. Berani mengambil risiko. Nah, ini satu hal yang luar biasa ini. Kalau kita tidak mau mengambil risiko, bagaimana kita mau memulai segala usaha kita? Kita mau side job, mau kerja yang lain dari kerjaan kita yang kita punya sekarang. Semua ada risikonya. Risiko pada pekerjaan kita yang sekarang atau risiko dari pekerjaan yang akan kita ambil kemudian. Semua ada risiko. Jadi tidak ada usaha, tidak ada bisnis, tidak ada pekerjaan yang tanpa risiko. Dan besar kecilnya risiko itu tergantung pada apa yang kita mau ambil. Kalau kita belajar hidup Yesus, semua jalan kehidupan Yesus itu adalah jalan yang penuh dengan risiko. Saya membaca satu tulisan dari Dr. Andar Ismail. Dia katakan, Konfusius, ya 500 tahun dia yang sebelum Yesus itu, dia mengajarkan bahwa tiap-tiap peluang selalu mengandung bahaya atau risiko. Ketika kita melihat peluang dalam kehidupan kita, hal yang menguntungkan selalu ada risikonya. Sama seperti orang yang menawarkan asuransi. Ditawarkan yang muluk-muluk kepada kita, tapi ada risikonya juga. Jadi apapun itu, peluang apapun yang kita mau ambil, selalu ada risikonya. Nah, mereka yang mau mengambil peluang, harus berani menanggung risiko. Kalau tidak berani mengambil risiko, biasanya mereka tidak akan pernah memulai segala sesuatu. Karena menimbang-nimbang. Takut rugi, takut gagal. Jadi risikonya tidak mereka mau ambil, tidak berani mereka ambil. Harus kreatif dan inovatif. Sekarang ini kalau tidak kreatif, tidak inovatif, ya nggak akan maju. Bayangin, martabak itu sudah banyak sekali inovasinya, ya sudah banyak sekali, sudah tidak original lagi. Akhirnya banyak pilihan, ya banyak pilihan. Mau yang original, mau yang pakai ini, mau yang pakai itu. Kalau tidak, susah juga. Ya, kreatif dan inovatif. Satu kali saya sama istri saya jalan melawat, lalu ada satu warung makan. Warung makan itu di spanduk depannya tulisannya benar-benar membuat saya tertawa. Tulisannya seperti ini. Masakan istri di rumah memang enak, tapi lebih bijak kalau makan di sini. Dia puji masakan istri memang enak, tapi lebih bijak kalau makan di warung itu. Inovatif. Di sini di Surabaya ada makanan khas, rawon. Dan yang paling terkenal, rawon setan. Orang bilang, kenapa rawon setan? Rupanya jam 3 pagi pun sudah buka. Masih ada. Ketika tidak ada orang di jalan, tokonya tetap buka. Kreatif dan inovatif. Itu akan membuat keberhasilan. Dan yang paling penting ini adalah kejujuran. Ketika kita mau memulai segala sesuatu, mau menjalani segala sesuatu, selain uang sebagai modal, kejujuran itu adalah hal atau modal yang paling penting. Ya, itu adalah modal yang paling penting. Nah, inilah yang harus kita ingat ketika
kita akan memulai segala sesuatu, mau side job dan segala macam. Ada 4D, desire, drive, discipline, determination. Jadi keinginan yang kuat, dorongan yang kuat, disiplin diri, dan keteguhan hati. Itu yang akan menolong. Itu semua kunci untuk sukses. Ya. Ini kunci yang utama dan pertama. Dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 4 dan 5, ia melakukan apa yang benar tepat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini berbicara tentang Raja Uzia. Ya, kunci keberhasilan Raja Uzia. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dua hal yang dia lakukan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia hanya perlu melakukan apa yang benar. Kalau kita mau berhasil, lakukan apa yang benar. Ya. Dia tidak melihat umurnya sebagai halangan. Dia masih muda ketika dia jadi raja. Umur bukan halangan. Pendidikan bukan halangan. Latar belakang kita bukan halangan. Satu-satunya yang penting kita lakukan adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Fokus melakukan apapun itu dalam kebenaran. Dan Tuhan menyertai setiap langkahnya. Yesua pasal 1 ayat 8, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kunci keberhasilan yang kedua, yang terakhir, dari Raja Uzia adalah dia mencari Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Ya. Allah membuatnya berhasil. Dia melakukan apa yang benar, dia mencari Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Dia mengutamakan hidupnya, ya, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. 2 Tawarik 22 ayat 13. Engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Ya. Kuatkan hati dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan tawar hati. Nah, teman-teman, orang-orang muda pada malam hari ini, ketika kita belajar untuk ingin meraih lebih, ya, kita sudah punya ini side job, berarti dia kan sudah punya pekerjaan, sudah punya pegangan, sudah punya usaha dan segala macam ingin yang lain. Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan di dalam kehidupan kita ketika kita ingin melakukannya itu. Ya, kita harus berani mengambil risiko, kita harus mengerjakannya dengan jujur, kita harus mengerjakannya dengan semangat, kita harus mengerjakannya dengan takut akan Tuhan, itu yang paling penting, kejujuran dan segala macam. Tanpa itu semua, angan-angan untuk berhasil, untuk lebih itu akan sulit terwujud. Jadi pada akhirnya saya belajar, walaupun saya tidak akan pernah melakukan itu side job dalam kehidupan saya sebagai seorang pendeta, tapi saya belajar untuk menjadi motivasi bagi anggota jemaat yang lain. Bayangkan seorang yang lulusan dari UNAI, dia bekerja di perusahaan yang besar, tetapi dia mau tunjukkan kepada orang bahwa dia tidak malu untuk memulai satu usaha dari bawah. Ya, istri saya kadang-kadang temani pagi-pagi di hari Minggu di Car Free Day itu di alun-alun dibuat terpal di bawah seperti kaki lima untuk menjual pakaian bersama-sama. Banyak orang yang datang. Di lain waktu, saya pernah memberikan motivasi yang sama kepada anggota jemaat yang lain. Ketika saya lihat alun-alun itu begitu ramai, saya katakan coba jualan di situ. Dia punya jualan sendiri yang dia lakukan setiap malam. Ayo jualan di situ. Dia katakan, Pak Pendeta, sudah banyak yang jualan di situ. Sudah banyak yang jualan di situ. Dia tidak mau lakukan. Dan beberapa waktu kemudian, apa yang kami saksikan, karena kami akan selalu olahraga lewat alun-alun itu, ada orang buka warung pecel, dan selalu ramai setiap pagi di tempat itu. Saya katakan kepada istri saya, Bu Pendeta, coba dia dulu mau lakukan di situ. Nggak usah malu. Mungkin akan ramai juga seperti itu. Karena dimanapun ada orang, pasti orang butuh makan.
Dimanapun ada orang pasti butuh makan dan dia tidak mau lakukan itu. Demikian juga ketika kita tawari di tempat yang lain, ya, ada satu pantai tidak jauh dari rumah, masih kosong, masih sedikit orang pada waktu itu. Kami sering ke sana setiap hari. Saya katakan coba jualan di situ. Karena ternyata hanya dalam 2 tahun itu pantai setiap hari ratusan orang yang datang. Tadinya yang datang di situ hanya satu bapak-bapak dengan sepeda pancalnya bawa jagung rebus. Tapi berikutnya sudah banyak orang yang berjualan di situ. Dan dia pun tetap tidak mau lakukan. Jadi kadang-kadang ada orang yang berani mengambil risiko, ada orang yang tidak berani. Dan orang yang berani mengambil risiko dengan semua pertimbangan dan yang dia lakukan biasanya berhasil. Dan orang yang tidak berani biasanya tidak akan berhasil. Nah, untuk kita semua pada malam hari ini ketika kita mau memikirkan side job, ya ingin sesuatu yang lebih berarti, kita harus memiliki keberanian untuk itu. Jangan takut gagal. Ya, jangan takut gagal. Kita belajar saja. Anak kecil yang mau belajar berjalan akan jatuh dulu. Ya. Kita bisa naik sepeda beberapa kali jatuh dulu. Tapi pada akhirnya kita bukan cuma bisa naik sepeda, kita juga bisa naik motor dan seterusnya. Jadi kegagalan kita itu kadang-kadang menjadi jalan keberhasilan, ya, yang terbentang lebar. Tapi berani tidak kita untuk gagal? Yang pertama itu saja. Nah, malam hari ini mari kita belajar sama-sama ketika kita ingin sesuatu yang lebih, ingin mengambil kesempatan untuk side job. Mari kita belajar apa risiko yang akan kita hadapi. Tapi kita harus berani untuk mengambilnya. Apa tantangan yang kita hadapi? Kita harus berani menghadapinya. Apa kegagalan yang kita hadapi? Kita harus berani menghadapinya. Dan yang paling penting, semua yang kita mau lakukan, kita lakukannya bersama dengan Tuhan. Saya percaya, teman-teman, orang-orang muda, ketika mau belajar lebih banyak, kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil di kemudian hari. Ya, Tuhan berkati kita malam hari ini. Amin. Ya, oke, terima kasih Pendeta Gus Windarto yang sudah bermotivasi. Luar biasa sekali ya, Kak Masta. Ya, luar Dan biasa juga buat sekali ya. teman-teman. Jadi, udah menjadi satu dorongan buat kita. Apalagi yang mau mulai start job site, why not? Untuk apalagi firman sudah kita dengarkan tadi. Nah, lebih nanti dikatakan lagi, tunggu dulu, Kak. Aku jangan lanjut dulu. Boleh, Kak? Masta, silakan. Kenapa? Iya, tadi Pastor bilang kuncinya adalah keberanian ya. Jadi Ya, ini betul. adalah satu kata kunci untuk kita, keberanian dan jangan takut gagal. Kalau orang ekonomi bilang high profit, high risk. Jadi kalau mengharapkan keuntungan yang tinggi, risikonya juga harus tinggi. Kita mengharapkan keuntungan besar, tapi risikonya kita tidak berani untuk terima gitu ya. Iya, betul Oke. sekali, Kak. Jadi udah nih acara kita kita udah bisa live? Oh, belum, Kak. Belum. Oh, belum ya? Oke. Kita mau beranjak ke acara kita yang lebih spesial lagi ya. Tapi sebelum itu, kita akan ikuti doa berkat yang akan dibawakan oleh Pendeta Gus Windarto. Ya, silakan Pastor. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karunia-Mu menyertai dan memelihara kami sampai hari ini. Bahkan di tengah situasi sulit seperti sekarang, Tuhan masih memelihara umat-umat Tuhan. Khususnya orang-orang muda di mana kami boleh tergabung pada malam hari ini dalam Zoom meeting PAGN. Hamba-Mu mau berdoa khusus semua untuk orang muda yang mau belajar untuk membuka usaha, pekerjaan, side job, dan segala macam. Untuk kehidupan yang lebih baik di hari-hari mendatang. Tuhan memberkati orang-orang muda kami ini. Tuhan menolong semua harapan mereka. Tuhan menolong semua cita-cita mereka. Tuhan akan menuntun agar orang-orang muda kami ini boleh memiliki kehidupan yang berhasil di hari-hari mendatang. Ketika mereka bekerja, Tuhan berkati. Ketika mereka berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan memberkati. Ketika mereka berusaha untuk memulai satu usaha, Tuhan juga akan berhasil. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Tuhan akan membuat segala jalan mereka menjadi mudah untuk dilalui dengan pertolongan Tuhan. Walaupun ada tantangan yang mereka hadapi, mereka boleh menghadapinya dengan berani bersama dengan Tuhan. Keberhasilan dan kehidupan yang gemilang di hari-hari mendatang, kiranya boleh menjadi bagian sahabat-sahabat orang-orang muda kami ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memperhatikan semua orang muda kami dalam kehidupan mereka dan menolongnya selalu. Dalam nama Yesus kami persembahkan. Amin. Terima kasih, Pastor.
Untuk teman-teman, jangan dulu ada yang beranjak dari Zoom kita saat ini, karena kita akan berpindah ke acara selanjutnya. Nah, seperti acara kita, spesial program di malam hari ini. Ya kan, Kak Masta? Yuk, Tadi benar. sambil saking excitednya, aku hampir keceplosan mau bilang acara apa kita tadi sebelum bawa berkat kita ya. Oke, Kak Masta, gimana, Kak? Oke, jadi malam ini seperti yang sudah ada di background kita udah bisa lihat lah ya. Tanpa bertanya ke Bernard, kita udah tahu ya acara kita apa, yaitu Side Job Story. Jadi kita akan mendengarkan cerita-cerita dari beberapa tamu spesial kita yang sudah kita undang. Iya, Spesial Kak. ya, Bernard? Iya, Spesial betul, nggak Kak. sih? Spesial sekali, Kak. Karena kita boleh cerita dikit tentang mereka ya, Kak? Boleh ya? Iya, oke. Jadi, malam hari ini seperti yang teman-teman lihat di poster kita atau di video kita, ada 3 special guest yang udah kita undang malam hari ini, ya kan, Kak Masta? Yups, benar. Nah, 3 orang spesial. Sebenarnya banyak sekali orang-orang spesial, tapi untuk saat ini mereka yang kami pilih untuk kami undang di malam hari ini. Spesial dan mereka adalah bagian dari PAGN ya. Iya, luar biasa. Jadi, Benar. karena mereka yang memotivasi kita untuk mengundang mereka di malam hari ini. Oke, Kak, aku perkenalkan saja yang pertama. Ada di sini, nanti untuk host boleh dibantu untuk di spotlight. Jadi yang pertama ini ada yang namanya seorang gadis single. Yang aku tahu dia masih single deh. Dia single, dan sebentar lagi kayak dia ultah. Sedikit lagi dia akan ultah loh. Pasti Siapin teman hadiah udah mulai loh. tahu ya siapa Siapin ya. kado loh, Bernard. Ya, Siapin gimana, Kak? kado. Iya, berarti yang dekat dengan si dia mesti deketin. Apalagi yang mau gebetan mesti deketin spesial loh, jangan lupa. Terus dia juga salah satu seorang karyawan swasta. Oke, pasti semua udah tahu kan siapa dia. Oke, host boleh tampilin Kak Kori Simbolon. Halo, Kak. Halo Halo semuanya. Kak Kori. Halo, apa sudah kedengeran? Iya, Kak. Nggak usah grogi, Kak. Ternyata ini yang luar biasa. Kak, betul kan tadi nggak salah single? Atau udah ada ini, Kak? Sorry kalau aku udah salah bilang, Kak. Masih single, makasih Bernard untuk penegasannya, makasih banget. Single benar, Bernard. Kan belum nikah. Ini jomblo apa enggak? Itu yang perlu. Oh, itu jangan ditanyain, Kak. Nanti yang suka gitu ya? channel ini boleh chat langsung ke Kak Kori ya. Untuk Oke. suka kenal lebih lanjut. Ya, makasih Bernard, makasih Mas Ta. Oke. Kak Masta, yang kedua siapa ini? Oke, yang kedua ini masih bagian dari PAGN juga. Cowok ganteng. Wih. Dari Manado ya? Wow. Namanya Mawi Kere Daniel. Kalau nama biasanya kita panggil di PAGN itu Kak Aldo. Dia juga masih single, jomblo atau tidak saya tidak tahu ya. Yang penting satunya single dan karyawan pemerintah. Tetapi kakak ini nggak puas nih dengan gaji yang diterima dari pemerintah. Padahal kita tahu ya PNS itu pasti banyak tunjangannya ya, tunjangan kemana-mana. Tapi belum puas juga, masih ada side job juga. Nanti akan kita dengarkan cerita lebih lengkapnya. Oke. Ya, oke. Tamu berikutnya. Iya, wow. Malam Kak Aldo. Malam Kak Aldo. Sorry ya, Kak Aldo. aku nggak bilang spotlight ya. Okay. Selamat malam Kak semuanya. Aldo. Terima kasih perkenalannya luar biasa. Oke, kita simpan dulu. Kita lanjut ya Kak dengan guest kita yang ketiga, yang tidak kalah spesial juga. Nah, yang ini mau bilang single nggak ya? Aku takut deh, nanti boleh diklarifikasi langsung dengan si orang ketiga kita ini. Dia juga seorang wanita, single atau tidak nanti yang bersangkutan akan sampaikan, jomblo atau tidak nanti si kakak yang akan sampaikan. Dan saat ini yang spesial loh Kak, dari dia. Dia ternyata menjadi bos di usahanya sendiri loh. Wow, luar biasa. Boleh dibantu spotlight Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Wow, Mana orang hilang. Ya, muncul deh. Ipreng. Halo Kak Ayu. Selamat malam. Saya MC kan? Tuh. Oh, untuk saat ini Kak, kami dulu yang MC. Oh baik Kak. Ya, oke. Simpan dulu Kak yang lainnya. Oke. Ditahan dulu Kak, jangan dikeluarkan dulu semuanya. Oke, itu jadi perkenalan singkat kita untuk guest-guest kita di malam hari ini. Yang mau suka kenal lebih lanjut dengan mereka, nanti boleh chat private aja ke mereka langsung. Silakan, kami tidak melarang. Ya kan Kak Masta? Ya benar. Ya.
Oke, Kak. Kita lanjut. Nah, Kak Mas, tadi kita sudah kenalin mereka semua. Apa ini sekarang yang kita mau buat ke mereka, Kak? Udah kan Oke, udah kenalin? iya benar. Seperti judulnya, kita akan dengarkan cerita mereka, apa saja yang mereka kerjakan di samping pekerjaan utama mereka. Kemudian tadi Bernard bilang kalau pengen kenal mereka nanti, tapi kalau pengen kenal mereka aktif-aktiflah di PAGN karena mereka hanya sejauh PAGN. Mereka hanya ada di sekitar PAGN. Kalau Tuhan sejauh doa, mereka sejauh PAGN. Jadi teman-teman tetap join, stay tune di acara-acara PAGN biar lebih kenal dengan mereka. Oke, Ya, Bernard. betul, Kak. Tapi nanti ketika kita ngobrol ke mereka, jangan lupa boleh Kakak nanti ini ceritain side jobnya Kakak ini apa aja supaya teman-teman tahu kan. Boleh Ya, diceritain sedikit lah side jobnya nanti apa aja. Karena aku dengar, Kak, salah satu guest kita malam hari ini, ternyata dia punya lebih dari satu side jobnya loh, Kak. Iya, saya dengar seperti itu juga. Nanti lebih jelasnya kita dengarkan dari tamu kita ya. Iya, Kak. Oke, Mas, Biar tidak lanjut, Kak. menebak-nebak. Kita mulai dari siapa nih? Dari yang paling ganteng kayaknya, Kak. Oke. Oh, sebelumnya, jadi yang bertanya tidak hanya kami berdua saja. Nanti teman-teman yang ingin bertanya boleh disampaikan di kolom chat. Atau mungkin jika ingin menyampaikan secara langsung bisa raise hand. Nanti co-host akan bantu melihat dan disampaikan kepada kita. Ya, tapi Oke. ya betul, Kak Masta. Oke, silakan Kak Masta. Dan grogi Bernard. Yang jadi Iya, aku saking tamu itu excited bukan karena mau Bernard. dengar cerita mereka, Kak. Jadi nggak sabar. Oke, lanjut, Kak. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama ya. Iya, Kak. Oke. Pertanyaan pertama kita kasih ke yang paling ganteng dulu, Aldo. Apa yang memotivasi kakak dalam membuka usaha sampingan? Apakah gajinya yang didapat nggak cukup atau gimana nih, Kak? Oke, terima kasih MC, Kak Bernard dan Kak Masta. Karena saya yang paling ganteng di sini, saya akan menjawabnya. Karena duanya paling cantik. Tidak ada saingan. Begitu. Jadi, kenapa ingin side job ya? Apakah pendapatannya kurang atau apa yang satu? Atau gajinya nggak cukup, Kak? Oh, sama itu. Sama aja ya. Maksudnya atau gimana? Ada alasan lain? Oh, alasan lain. Ya. Ya, mungkin ada alasan lain. Yaitu ini karena hobi. Yang pertama karena hobi. Ya, ada hobi lain. Ada hobi lain yang ingin dikembangkan menjadi suatu pendapatan menjadi income bagi kita pribadi. Ya. Oh, keren ya, Kak. Berarti dari hobi kita bisa jadikan side job ya? Iya, benar. Dari hobi menjadi penghasilan ya. Luar biasa, Iya. Kaldo. Tuh, Kaldo, sambil tadi yang ditanyain Kak Masta, aku dengar kan Kak Aldo ini, tadi katanya Kak Aldo adalah karyawan pemerintah. PNS berarti dong. Harusnya Tapi, cukup ya. Banyak tunjangan iya, loh. Kak, harusnya cukup dong gaji PNS. Ya, apalagi kalau udah sertifikasi dan segala macam loh, Kak. Tapi aku dengar-dengar Kak Aldo punya lebih dari satu Lebih side dari job satu. loh. Iya. Itu gimana, Kak? PNS sih sebenarnya kita kan pelayan masyarakat. Jadi itu beda gajinya sama dengan pengusaha. Iya, beda. Gaji kita itu PNS itu bukan gajinya tinggi, tidak gajinya tinggi PNS, tetapi sudah ada pendapatan lah. Tunjangan untuk sampai tua kan sudah ada pensiunnya begitu. Jadi bukan tinggi, tidak tinggi. Begitu. Kita saja punya gaji sampai sekarang ini, kalau gaji ya masih THR lebih tinggi dari saya gitu. Pokoknya kalau hanya beras sampai tua bisa disiapin ya gitu. Jadi para jombloers wanita lain jangan takut kalau cuma beras. Aldo, boleh dong disampaikan, dibagi apa sih side job-nya Kak Aldo? Iya, benar. Oh, ini sebenarnya yang tadi yang pertama kita bilang karena hobi ya, karena hobi. Karena hobi
kita ada side job. Tapi sekarang ini karena bukan hobi sih, ini bukan hobi kita sebenarnya. Akhirnya bukan hobi. Hobi kita yang pertama adalah membuat kegiatan-kegiatan. Membuat kegiatan kepada event organizer, ya begitu, bikin acara-acara. Tetapi ada juga wedding organizer, akhirnya kita ke wedding organizer, sama seperti yang sudah diundang lalu ke Alan, ya, Red Organizer. Ya begitu, kita juga wedding organizer. Memang di Manado itu ada banyak yang advance, yang sama side jobnya atau main jobnya. Jadi pertamanya di wedding organizer. Kenapa di wedding organizer? Karena pertama kita nggak ada modal, ya nggak ada modal, cuma modal berani saja. Ya modal berani saja, modal ide, cari tahu bagaimana ini wedding organizer mau dibuat. Ah ternyata tidak perlu modal, tidak perlu modal uang ya di sini, tidak perlu modal uang, hanya modal bicara saja. Ya modal bicara, tahu konsepnya, kita tawarkan kepada calon kliennya sampai menjadi klien kita, semuanya kan kalau menjadi wedding organizer, klien bayar dulu, baru kita bekerja. Ya begitu. Jadi jadi kita karena klien bayar dulu, kita buat selalu seperti itu. Setiap ada klien mereka bayar dulu, kita buat kita ambil uangnya, kita bayar, ada kelebihannya. Karena wedding organizer itu menyangkut banyak hal kan, ada fotografi, videografi, catering, bridal, dan lain-lain. Akhirnya karena ada pada waktu itu ada 1 tahun itu di awal tahun ada 5 sampai 5 klien, ya sampai 5 klien. Saya tidak hobi fotografi, videografi, tidak hobi. Tetapi karena banyak yang memesan demikian, pertama saya sewa orang, bayar cari orang lain untuk foto. Akhirnya jadi karena ini pendapatannya cukup lumayan, fotografi, akhirnya coba-coba jadi buka fotografi saja. Tapi tidak suka fotografi pada saat itu. Hanya suka uangnya saja, ya, hanya suka uangnya saja. Hobinya dari wedding organizer sampai ketemu dengan fotografi dan videografi ini, akhirnya buka studio foto, house studio fotografi, walaupun masih kecil sih, baru 1-2 tahun ya, begitu. Itu hobi cari uang, kata Kak Marcel. Jadi seperti itu. Tapi Kak Aldo, tadi kan Aldo bilang ada dari hobi, jadi ada house studio ya. Tapi aku udah dengar juga, ternyata kalau katanya ada side job-nya itu just tip ya Kak. Itu betul nggak ini Kak? Hah? Side job-nya just tip, jasa titip loh Kak. Nggak ada lah, jasa titip siapa, pasangan orang lain. Belum ada sih itu, lagi dipelajari bagaimana caranya. Oke ya Kak. Oke, Ya, Kak Mas, mungkin pertanyaan ini kita mau lempar lagi ya ke Kak Kori deh. Kak Kori. Kak Kori, pertanyaan yang sama Kak. Tadi pertanyaannya apa? Apa yang memotivasi kakak dalam membuka usaha sampingan? Apakah gaji yang dipunya nggak cukup atau gimana? Ya saya tahu kan kakak kerjanya udah lumayan bagus juga tuh. IT kan tuannya lumayan tuh Kak. Saya bukan IT. Bukan IT ya? Salah informasi dong aku. Aduh, salah ini. Ya tapi Kak Kori, yang aku dapat kabar, Kak Kori kan karyawan swasta nih di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Terus sempat katanya ada side job-nya loh. Berbau-bau yang manis-manis gitu deh, Kak. Iya, Betul itu nggak kan ini, Kak? saya manis, jadinya saya pilihnya itu, seperti itu. Enggak, teman-teman. Iya, saya kerja di, ini semoga bisa memotivasi teman-teman semua ya. Awal mulanya adalah karena waktu kuliah itu saya nggak punya uang, jadi saya kuliah sambil kerja, teman-teman. Dan yang saya jalani adalah 5 pekerjaan sekaligus sewaktu saya kuliah, supaya saya bisa berkuliah dan mencari beasiswa juga. Itulah bagaimana perjuangan saya ketika berkuliah dan akhirnya bisa lulus seperti itu. Pertama itu motivasi ya. Motivasi adalah supaya saya ini bisa, kalau yang sebelumnya itu buat nambah duit ya. Sebelumnya buat nambah duit. Tapi kalau sekarang
kenapa saya itu side job itu supaya saya itu punya pengalaman, teman-teman. Mungkin saya beda dengan teman-teman yang 2 orang teman saya ini. Tapi kalau usaha saya akhir ini, supaya saya punya pengalaman. Jadi waktu saya kuliah, saya punya 5 pekerjaan itu supaya saya bisa kuliah. Kemudian pada saat saya lulus, saya freelancer arsitektur selama 5 tahun, itu supaya ilmu saya nggak hilang, supaya ilmu saya nggak hilang 5 tahun, teman-teman. Tapi setelah itu saya berhenti lagi, dan sekarang saya usahanya beda lagi nih, usahanya jualan gula gitu ya, jualan gula. Kok malah bukannya arsitek tuh di kerjaan arsitek lagi ya Kak Kor, katanya gitu ya. Ya karena kalau saya menjalankan freelance saya tidak punya waktu. Karena untuk mengerjakan gambar itu waktunya harus banyak, teman-teman. Waktu itu saya bikin freelancer 5 tahun itu sama mantan saya. Jadi waktunya banyak, seperti itu. Nah, sekarang kan sudah putus ya kan, sudah putus. Jadi pelajarannya adalah teman-teman jangan berbisnis bersama dengan pacar deh, nanti kalau putus usahanya bisa hancur seperti saya. Seperti itu ya. Itu ini aja teman-teman intermezzo saja. Nah, kalau sekarang awal mula jualan itu adalah sebenarnya bukan kekurangan uang, teman-teman. Bagi saya gaji saya cukup untuk makan, cukup untuk sehari-hari, dan saya tidak punya, kalau nih ya mungkin nggak usah diikutin atau apa ya, saya tidak pernah mimpi mempunyai uang yang sangat banyak, itu bukan saya banget. Saya tidak pernah bermimpi itu, tapi kenapa saya bekerja lagi? Satu hal, saya mau merasakan mempunyai pengalaman baru, bagaimana merasakan kehidupan lain di luar sehari-hari saya. Seperti itu. Itu yang saya mau rasakan. Bagaimana saya berjualan, bagaimana saya merasakan di posisi orang yang jualan, yang ditawar, bagaimana, yang mulai dicaci-caci maki, bagaimana. Itu sebenarnya motivasi saya untuk mau membuka usaha yang terakhir ini. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa ya. Nah, jadi nggak cuan oriented ya, nggak selamanya orang-orang yang buka sajab itu untuk hal-hal bukan untuk uang terus ya. Jadi Kak Korit ternyata untuk pengalaman. Kita sangat termotivasi juga ya dengan pengalaman dia udah bekerja dari kuliah, luar biasa bukan? Iya, Rugi nih cowok-cowok yang melewatkan Kak Korit. Ayo, silakan langsung chat private. Dipersilakan. Iya, jangan chat ke kami, langsung ke Kak Korit aja. Benar. Ya. Oke, nah langsung aja ya kita dengarkan jawaban terakhir dari special guest kita dengan pertanyaan yang sama, Kak Ayu. Hai. Masih ingat kan ya pertanyaannya, Kak? Hai Kak Ayu. Diulang lagi dong, nggak diulang saya ya, aduh gimana nih. Oke, diulang ya. Apa yang memotivasi kakak dalam membuka usaha sampingan? Apakah gaji yang kakak punya itu nggak cukup atau gimana? Motivasinya pertama dari hobi, seperti yang udah-udah ya, pasti standarnya adalah hobi. Hobi saya itu nyoret-nyoret muka. Nah, jadi nyoret-nyoret muka supaya gimana biar tadinya tuh berawal dari ya udah coret-coret aja lah ya muka. Tapi kan dari coret-coret muka kita beli produknya mahal, foundationnya mahal, pensil alis aja bahkan 50.000. Cuma buat alis coy 50.000 gitu kan. Kayaknya aku mikir, terus teman-teman aku, sahabat-sahabat aku di gereja Chenli yang kebetulan malam ini juga support aku datang, puji Tuhan, mereka bilang, kenapa sih lu nggak dicuanin aja, kenapa lu nggak bukan sekadar cuma bantu. Akhirnya dari situ aku berdoa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan pokoknya Ayu mau hobi Ayu ini bisa jadi berkat juga bagi orang lain, jadi bukan buat saya pribadi, tapi meskipun kecil, saya bisa kasih berkat juga buat orang lain yang mungkin membantu, dan komitmennya adalah pada saat ke anak-anak Advent yang memang membutuhkan kayak acara-acara wedding, nikah, mereka kan pasti low budget. Dan aku ngerasa kayak andai aku di posisinya mereka kan nyari best price-nya banget nih, makeup gitu kan, makeup artist gitu kan. Jadi aku merasa ya udah komitmen aku untuk
membantu teman-teman sekitar Advent. Tapi kalau non Advent bayarannya beda lagi, bayarannya komersil. Kalau itu, kalau Advent kan ya kita tahu lah gitu kan pergumulannya ya. Dari yang pertama kali 50.000, dari yang pertama kali terima kasih Tuhan memberkati bayarannya ya. Terima kasih Tuhan berkati gitu. Sampai ya puji Tuhan sekarang saya sudah bisa memberikan berkat pada orang lain. Ada satu ibu-ibu, mbak-mbak, dia punya anak dan dia nggak ada kerjaan, tapi dia punya keahlian untuk rambut. Jadi kita selalu kasih tugas, aku selalu kasih panggil mereka untuk jadi tim aku. Jadi aku merasa senang dan seperti Pastor Kus bilang, kita harus berani dulu ambil resiko. Apapun itu kita harus berani dulu. Dari hobi kalau kita punya, jadi motivasi aku dari hobi kita harus pikir gimana ceritanya hobi itu jadi cuan, tapi cuan bukan sekadar cuan, tapi bisa jadi berkat buat orang lain. Gitu. Itu sih. Luar biasa sekali. Hobi ya, hobi lagi ya. Sama kayak Jadi Kak intinya dari hobi yang ada, teman-teman manfaatkan hobi yang ada, kita kembangkan. Akhirnya bisa jadi seperti Kak Ayu atau Kak Aldo. Akhirnya dari hobi. Ya. Nah, terus kita next deh Kak. Aku ada yang aku tanyakan buat 3 special guest kita malam ini. Oke, silakan. Oke Kak, nanti aku pilih ya sebentar siapa. Jadi aku pilih pertanyaan buat tadi Wonder Woman deh. Aku salut 5 job site loh di awal karirnya. Boleh di spotlight? Oke, jadi untuk Kak Kori duluan deh. Kak Kori, aku mau tanya dong. Kira-kira kalau dari Kak Kori, kenapa sih pilihnya? Tadi udah jelasin job site-nya kan, goreng cantik gitu ya kan Kak? Kenapa Kak nggak, itu kan makanan ya, kenapa Kak nggak buka side job lain Kak? Kan banyak yang lebih mudah mungkin, yang lebih nggak ribet itulah Kak. Atau dengan juga ini Kak, boleh dong Kak sharing suka dukanya apa sih pas Kak jalanin mie goreng cantik ini Kak? Oke, teman-teman. Kenapa sih Kori nggak ikutan booming ya yang jual apa namanya? Ini saya bukan ini ya, apa namanya teman-teman yang ML ya seperti itu atau yang kita nggak boleh sebut merek ya. Kenapa sih? Ya karena saya tahu kapasitas saya seperti itu. Kemudian kedua, saya ini nggak suka banget sama orang lain. Saya benar-benar tidak suka disamakan sama orang lain. Jadi kalau ada yang sama dengan saya mau cari sesuatu yang tidak sama. Saya nggak mau, benar-benar tidak mau. Karena bagi saya kalau sesuatu yang sama itu kayak, sama, nggak seru gitu. Tapi kalau sesuatu yang beda, aneh banget sih lu. Wah, itu baru saya senang tuh. Saya aneh ya gitu kan. Maksudnya saya beda sendiri ya. Saya suka ya seperti itu, Bernard. Saya suka sekali yang kayak gitu. Sudah terjawab yang pertama, pertanyaan pertama? Oke Kak. Terus suka dukanya apa sih Kak? Dari jalan ini goreng cantik. Ya. Suka dukanya seperti ini teman-teman. Saya itu cuma ambil untung sedikit sekali, apalagi kalau untuk gula aren yang batok ya. Saya cuma ambil untung itu teman-teman, saya cuma 5.000. 5.000 tuh bisa dikatakan kurang juga karena itu harus potong dengan labelnya kan ya, untuk print label segala macam. Itu cuma 5.000 kurang teman-teman. Tapi prinsip saya adalah karena saya baru kemarin yang tahun lalu itu baru, ya saya cuma mau supaya ini dikenal dulu sama orang. Jadi nanti pada saat di suatu waktu orang lain sudah tahu saya. Jadi seperti prinsipnya gitu ya. Ya murah aja, yang penting sudah tersebar di mana-mana. Dukanya adalah pada saat saya jual itu dengan harga yang murah, masih ada yang nawar, bro. Waduh, itu sih sedih sekali. Udah gitu, mintanya apa? Mintanya gratis ongkir. Udah minta dikurangin gratis ongkir lagi kan. Aduh, gimana ya teman-teman. Sedih banget. Cuman saya pikir, udah nggak apa-apa lah 3.000. Saya lewat kok sembari ini. Duka yang berikutnya lagi adalah, jadi saya promo nih kan. Promonya itu kebetulan jarak kantor saya sama jarak tempat tinggal saya itu 17 kilo. Jadi saya naik motor.
Jadi ada banyak daerah yang dilewatin. Jadi saya bikin promo, gratis ongkir di daerah ini. Padahal itu memang saya lewatin setiap hari, seperti itu ya. Kemudian saya antar nih ke rumahnya, teman-teman, seperti ini ya. Kita jangan, yang saya pelajari satu hal lagi adalah kita jangan memperlakukan orang lain yang teman-teman rasa mungkin di bawah teman-teman dengan cara yang tidak manusiawi. Maksud saya dengan cara yang tidak hormat. Mereka kira saya kurir, bro. Karena saya kan malu nih ya kan. Memang malu sekali saya mengantar-ngantar itu sebenarnya ya teman-teman. Tapi saya bungkus itu kepala saya pakai masker, saya pakai jas yang jaket yang tebal-tebal. Pokoknya saya terlihat seperti bukannya Kori. Kemudian saya permisi. Rumahnya gede ternyata teman-teman dan dia ditawar, rumahnya gede banget yang kayak di sinetron dan itu ditawar. Kemudian pada saat saya ketok-ketok, ini di mana, labelnya di mana ya, tahu nggak teman-teman, taruh aja situ. Wah itu sih sedih banget teman-teman, itu sedih banget. Di saat saya memulai menjalankan usaha ini, saya semakin mengerti bagaimana memanusiakan manusia. Saya semakin paham bagaimana ketika saya di posisi itu. Selama ini saya di posisi apa? Saya di posisi yang orang yang membeli kan, kemudian ada orang yang mengantar gitu. Saya tidak pernah merasakan hal itu, tapi pada saat untuk side job saya yang terakhir ini, saya merasakan hal itu teman-teman. Dan bagaimana saya bisa menghargai 1.000-2.000 rupiah. Sama ini kalau kerja ya, wah itu mah, kalau saya duit kecil-kecil itu saya taruh di tas, baru nanti 1 minggu baru saya kumpul gitu ya. Tapi saat seperti ini saya menghargai 1.000-2.000 rupiah, bukan pelit teman-teman, tapi ternyata sebegitu sulitnya teman-teman kita yang di posisi yang berjualan. Kalau saya side job ya, jadi saya punya penghasilan lain, jadi itu bukan penghasilan utama, tapi bagaimana jika itu penghasilan utamanya? Sebegitu sulitnya teman-teman mencapai 1.000-2.000 rupiah. Dan di situ saya berpikir bahwa, oke, Kori, saat lo nanti lo nggak usah nawar-nawar yang terlalu kayak gimana deh. Kalau untuk orang-orang yang memang lo bisa lihat itu penghasilan utamanya dan begitu. Di situ saya belajar banyak teman-teman. Saya belajar banyak. Dan saya belajar yang ketiga teman-teman, ini banyak ya. Pelajaran ketiga, ini kan pada saat pandemi ya teman-teman, pada saat pandemi. Pelajaran ketiga, Tuhan pakai saya ketika saya mengantar untuk apa? Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang baru di mana saya bisa berdoa bersama-sama dia dan melawat dia. Rumahnya di mana? Ternyata itu orang-orang sudah benar-benar dalam kondisi yang jauh dari Tuhan. Dan saya datang untuk berdoa untuk dia. Tuhan pakai 3 cara yang luar biasa ini di dalam pekerjaan sampingan saya yang saya rasa saya bicara sama teman-teman saya di sini, mungkin ada beberapa teman saya bilang, ini gila kali ya, masa urusan kayak gini, ngapain coba Kori, konyol banget. Tapi saya tahu ini adalah cara Tuhan pada saya untuk membuat saya semakin bertumbuh ketika saya mengerjakan pekerjaan sampingan ini. Seperti itu Bernard. Oke, luar biasa ya Kak. Aku kan mesti pulih dulu, aku pengen dengar juga dari Kak Ayu dulu deh. Yang si ganteng kita simpan dulu ke terakhir ya. Cantik yang kedua malam ini. Kak Ayu. Boleh dong Kak Ayu? Sama kayak Kak Kori deh tadi. Apa tadi? Gimana 3? Kesedihan. Kenapa sih Kak Ayu pilihnya yang tadi kan? Maksudnya, kenapa nggak pilih yang lain aja Kak? Tadi kan Kak bilang kan mahal juga kan, mau siapin alat-alat yang lain, siap makeup semuanya. Kenapa nggak cari yang nol price deh Kak, nol modal deh untuk mulainya kayak dari Kak Lu bilang kan, atau Kak Kori deh, dari nol aja kan. Kenapa Kak mesti yang budget gitu? Terus suka dukanya apa sih Kak? Karena pasti ini beda lagi kan, ini coret-coret muka pasti ada suka dukanya yang beda dari si goreng cantik tadi. Boleh dong Kak Ayu? Ya, sebenarnya suka dukanya tuh banyak. Jangan dipikir makeup artist itu, wah banyakan sukanya, dapat duit, sekalinya makeup 15 juta, itu duit apa daun. Enggak teman-teman, tapi saya mau jadi agak melo nih. Jadi sebenarnya awalnya tuh saya cuma berdasarkan beli tas-tas kecil, pouch kecil dengan harga 100 ribuan lah, 100 ribuan.
Dan teman-teman, saya hampir kena tipu dengan koper makeup harga puluhan juta, dibayar setengahnya, dan saya udah transfer. Alhasil nggak datang. Itu perkara saya ditelepon dengan kayak bentak-bentak. Kan saya anaknya melo ya, saya anaknya pendiam ya, teman-teman ya. Saya nggak bisa itu yang namanya dibentak-bentak, nggak bisa gitu kan. Saya langsung kayak, iya saya transfer. Saya nggak tahu. Saya ngeliatnya bukan di e-commerce, tapi saya bodohnya adalah dari sosial media Instagram. Saya lihat like-nya banyak banget gitu kan. Ini singkat dulu ya, maksudnya sebelum ke suka dukanya. Jadi dari situ saya ngerasa saya udah nabung, saya mau punya satu momen yang dimana supaya saya lebih proper nih, alat-alatnya udah semuanya gitu kan. Dari puluhan juta tiba-tiba jadi 5 juta. Amazing banget, dan betapa polosnya saya transfer. Set, saya telepon, kok nggak ada ya kopernya? Saya nggak terima. Oh iya ibu, belum ada biaya cukai bla 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 gitu kan. Dengan, oh ya udah berapa biayanya, saya ini tuh sok kaya, sok anak sultan, padahal nggak anak sultan gitu kan. Saya ngerasa kayak ya udah deh, dan saya jujur saya nggak berdoa tuh di situ. Saya mikirnya ya udahlah ya, saya gajian tiap bulan gitu kan, ada lah duitnya, nggak akan habis, pakai uang tabungan lah gitu kan. Transfer sampai saya bilang, kok ini nggak ada sih, sampai nggak bisa dihubungin nomornya. Banknya itu bank yang kita pasti kenal lah gitu kan. Terus kayak agak bingung nih, apa nih, singkat cerita, lapor polisi dan sebagainya, saya nangis. Saya kayak udah pasrah sama Tuhan, Tuhan, kok gini amat sih, aku kan mau coba nih hobi nih yang mau jadi benar-benar kerjaan sampingan, bukan kerja tetap, buat senengin aja, buat nyenengin orang-orang sekitar juga gitu kan. Tapi teman-teman tahu, dari hobi situ, puji Tuhan, saya dapat pengalaman penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Tuhan kasih saya ngilang 5 juta, tapi kasih saya berlipat-lipat kali ganda beberapa job, project 1 bulan, 2 bulan, bahkan sebulan bisa berapa kali. Itu tuh kayak saya udah nangis bombay, lapor polisi, bahkan polisi cuma ngomong gini, ya elah, cuma segitu mbak. Itu polisi saya pengen coret-coret mukanya gitu kan. Saya gemes banget sama polisinya gitu kan. Lu pikir itu duit dari langit gue nadangin gitu jatuh gitu kan. Saya tuh mau marah tuh, sampai teman saya nemenin tuh, saya nenangin saya kayak ngerasa, aduh Tuhan udah kerja deh dulu, kerja utama aja deh yuk, gak usah deh side joban apaan sih gitu kan. Tapi teman-teman sekeliling saya nguatin, udah pasti ada rezekinya, pasti ada berkat Tuhan buat kamu gitu kan. Saya ingat lagi, akhirnya saya ada satu ayat yang mau saya sharing sama teman-teman. Di ayatnya itu, daripada saya salah, dan ini ayat ini selalu saya ingat, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu kayak, iya ya, kenapa sih kemarin-kemarin gue nyari side job tuh nggak pakai berdoa gitu. Tapi puji Tuhannya, dari sekian saya udah ditipu, saya bahkan pernah dapetin project makeup nggak dibayar, padahal saya megangnya gede banget gitu kan. Itu saya udah pernah ngelewatin itu. Saya udah pernah ngelewatin yang namanya dapat klien sejudes, lebih parah daripada Kak Kori cerita. Kak Kori cuma bilang, nih gitu kan, saya enggak. Saya depan mata saya, untung saya pakai masker. Kalau saya nggak pakai masker, itu saya coret-coret sama si teman-teman. Aduh, untung anaknya nggak ada, untung orangnya nggak ada di sini nih, klien saya bukan ASEAN pastinya. Dan dari situ saya ngerasa dilatih kesabaran sama Tuhan, dilatih berserah sama Tuhan, dilatih nggak apa-apa kamu hilang ini dulu, nggak apa-apa, asal ingat kembali lagi sama Tuhan. Apa yang Tuhan kasih, Tuhan akan ambil kalau kamu lupa. Mau setinggi posisi apapun, dan saat itu saya memiliki pekerjaan yang saya suka, di dunia saya suka gitu. Saya ngerasa udah lengkap kok gitu kan, nggak usah lagi mikirin nikah, udah nggak usah lagi mikirin apa, saya cuma kerjaan, side job, traveling, kerjaan, side job, traveling, gitu aja gitu, sampai saya nggak mikir tuh uang tabungan saya udah kemana, nggak tahu. Uang tabungan saya udah jadi sesuatu di dalam perut yang bisa dikeluarkan, udah gitu.
kan nggak ada benefitnya kan. Akhirnya itu suka dukanya itu sampai saya berdoa sama Tuhan pada saat saya make upin orang. Setiap saya make upin orang, saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini tangan Tuhan yang ciptain. Ini badan Tuhan yang ciptain. Saya saat make upin orang dan saat itu misalkan Tuhan panggil, saya bisa aja gitu kan. Saya berserah deh. Tuhan mau kehendak Tuhan yang jadi, tapi tolong jaga tangan ini supaya saya make upin orang dengan baik, supaya orang juga suka, bukan buat saya, bukan bikin saya jadi sombong, bukan apa. Dan puji Tuhan beberapa kali ada yang ya udah Kak panggil lagi gini ini. Ya saya terima bahkan kayak yang paling sukanya adalah kalau customer itu continue, misalkan pakai kita di eventnya mereka, project gedenya mereka dan pakai kita terus menerus dan mereka ngerasa iya terima kasih bla 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 bla, dan itu satu kayak wah praise God banget ya, terbayarkan apa yang saya pernah hilang, apa yang saya pernah alami dulu, apa yang saya impi-impikan punya koper yang mewah dan lain sebagainya, tiba-tiba ya puji Tuhan bisa kebeli dengan yang lain juga, dan puji Tuhan dari yang hal kecil sampai sekarang saya bisa kasih berkat saya kepada orang-orang yang membutuhkan juga, meskipun suka dapat semprotan kadang-kadang dari inang-inang yang kalau lagi saya make upin, kalau sasak yang nggak tinggi, saudara-saudara, aduh itu kayak saya yang harus sabar gitu. Jadi itu sih dukanya tuh lebih ke pada saat kita menangani orang itu dan kita benar-benar harus ya itu customer adalah raja, dan mau kayak Kak Kori bilang, meskipun dia beli gula aren 50 karung dan dia bilang taruh aja situ, ya kita harus legowo kalau bahasa Jawanya, udah lus-lus dada, sabar sing waras gitu. Jadi ya udahlah ya lus-lus aja. Itu sih Bernard. Oke, Kak. Jadi luar biasa ya. Pengen dengar deh dari si ganteng special guest malam kita malam ini, Kak Aldo. Halo. Gimana kalau Kak Aldo tadi luar biasa jawaban dari Kak Korin dan Kak Ayu. Nah kalau dari Kak Aldo gimana nih? Yang mana? Suka duka? Ya. Karena kan Kak Aldo kan side job-nya itu lumayan luar biasa ya, kalau mau bilang. Bukan lumayan, luar biasa banget. Apalagi, aku dapat bocoran, Kak. Selain tadi kan, bukan just tip, sorry, Kak. Ternyata Gopay Manado, Kak. Nanti boleh dibilangin nih. Iya kan, Kak? Ya, udah mulai sium-sium, Kak Aldo. Boleh deh, Kak, suka dukanya. Berarti ada lebih baik suka dukanya, Kak. Gimana sih jalanin pekerjaan, terus ada side job-nya lebih dari satu padahal, Kak. Suka dukanya, Kak. Boleh, Kak, sharing? Oke. Terima kasih, Bernard. Jadi, ada Gobay tadi Manado ya. Jadi sebenarnya waktu Gobay Manado ini ada waktu pandemik terjadi tahun lalu bulan Maret. Karena apa? Corona, semua tutup. Di Manado kan tutup semua. Studio juga tutup. Jadi waktu studio tutup, apa ini yang mau dibuat? Ini memang nggak bisa diam. Cari ide lah. Cari ide jual sembako. Itu. Gobay Manado jual jual online ya, ikan mentah, sayur, rica, begitu. Jadi mas online, ya, gitu lah. Gobay Manado. Jadi pesan itu karena ada studionya tutup, jadi ingin pendapatan lain seperti itu. Tapi sekarang kan sudah buka, di awal tahun ini sudah buka studio, jadi sudah tidak jalan lagi. Baru tutup juga Jadi studio jalan lagi seperti itu. Jadi sukanya banyak side jobnya baru namanya side job. Sukanya kalau ada pekerjaan lain tentu ada pendapatan lain. Jadi bisa beli gula-gula 1 karung lah, bikin makan 1 tahun masih ada sisa, walaupun gigi sudah rusak masih ada sisa-sisanya. Itu dia. Jadi sukanya di sini kan kita buka pekerjaan, berarti ada lapangan kerja. Untuk itu sukanya senang sekali kalau lihat teman-teman pemuda lain bekerja bersama-sama, kita bisa panggil untuk kerja, yang tidak ada kerja, kita berikan pekerjaan untuk bekerja di tempat kita, begitu. Jadi ada teman-teman sesama Advent yang bekerja di tempat ini ya. Jadi kita jadi berkat bagi orang lain, seperti Kak Ayu tadi juga jadi berkat, bisa manggil orang tua. Jadi orang tua kan itu bisa
mengongkosi keluarganya, anak-anaknya, ya seperti itu. Jadi itu suka yang paling suka yang itu bisa membantu orang lain. Senang sekali itu, paling senang seperti itu. Dukanya memang kalau Kak Kori itu paling banyak dukanya. Duka, kalau Kak Kori kan makanan, minum. Kalau tidak laku bisa basi kan, begitu. Tetapi kalau Ayu dan kita itu sebenarnya jasa. Kalau jasa itu resikonya cukup kecil. Kita hanya modal di awal, beli contoh kalau Ayu kan hanya beli makeup. Kalau tidak ada orang makeup satu bulan ya, dia coret-coret mukanya sendiri kan rugi. Ya gitu, sampai jadi panda atau jadi makeup jadi suku Indian, terserah dia. Tapi tidak rugi, dia pakai sendiri. Itu dia. Kalau kita juga merugi, dukanya apa ya kalau dukanya? Duka, ya kalau tidak ada pelanggan ya berduka. Begitu, nggak rugi. Jadi kalau dukanya memang masih sedikit kalau dukanya. Karena memang kalau kita buka studio, kan kita jasa kita hanya siapkan tempat, kameranya sudah ada dan lain-lainnya, tinggal kita tunggu pelanggan. Kalau tidak ada pelanggan ya gitu. Yang paling fatal di usaha ini adalah kalau datanya hilang, ya begitu, datanya hilang, tidak sengaja hilang foto atau videonya, pernah sekali seperti itu. Nah, itu sangat pusing sekali kalau hilang datanya. Tapi seperti itulah, kita tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu. Tapi jangan sering-sering, kalau cuma satu kali tidak masalah. Nanti minta maaf dan berdoa. Begitu. Dan memang ini sudah cocok. Ada sukanya juga. Kalau mau menikah nanti, foto dan videonya sudah gratis. Kita tinggal siapkan baju pengantinnya. Makeup kan Kak Ayu sudah. Ya nanti oleh-olehnya dari Kak Kori. Itu. Gula aren ya. Jadi sudah cocok kita ini. Jadi seperti itu dulu Kak Bernard. Wow, luar biasa ya Kak Kori, Kak Ayu, memang suka dukanya itu dalam side job ya. Begitu ya kita kan pasti dapati umumnya di side job kita ya kan Kak Masra? Iya benar sekali. Jadi pengalaman mereka luar biasa ya. Nggak fokus ke uang terus, tapi mereka memang ada keinginan Iya. juga untuk membantu orang lain. Luar Betul ya, biasa. fokus juga ke pelayanan Ini, ya kan. Iya, benar-benar bisa jadi contoh ya untuk kita semua. Kak Masra mungkin Baik, ada Kak. Tadi udah, terakhir iya, tadi kan udah pertanyaan? bahas suka duka nih. Iya. Ini dong aku mau bahas tentang cara kakak bertiga ini nih memanage waktunya. Bagaimana manage waktu antara pekerjaan utama sama side job-nya. Kalau saya pribadi ya pulang kerjanya udah jam 5, nyampe rumah itu capek, udah langsung mau tidur, nggak ada kesempatan lagi untuk ngerjain yang side job-nya nih. Nah, luar biasanya kakak bertiga ini bisa gitu kan, bisa menjalankan dua-duanya. Nah, apa nih tipsnya Kak? Bagaimana caranya untuk memanage waktunya? Kita mulai juga dari kakak yang tadi aja ya, sesuai tadi. Kakak yang paling cantik, Kak Kori, Simbolon, gimana Kak cara kakak memanage waktu? Halo semuanya, kembali lagi sama saya ya. Suara saya terdengar jelas? Jelas Kak, jelas. Gimana cara saya memanage waktu? Inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya punya energi itu banyak banget. Saya bingung sekali gitu kan. Ini karena energi saya banyak gitu teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Jadi saya jadinya bisa sampai malam ataupun bisa sambil pas kerja saya packing juga di kantor, saya bawa seperti itu. Saya nggak malu gitu sama teman-teman saya di kantor, saya packing juga, terus habis itu nanti bangun tidur, habis saya berdoa, saya baca Alkitab, kemudian saya packing lagi, kemudian saya nggak bisa tidur, saya packing lagi gitu teman-teman. Memang banyak sekali energi saya ini. Saya bersyukur sekali dengan energi saya yang banyak. Jadi teman-teman yang punya energi banyak, jangan habisin waktu untuk main games atau untuk galau-galauan teman-teman. Kalau misalnya memang seperti saya, bisa pilihlah sesuatu yang bisa mungkin membuat kita itu lebih maju lagi. Mungkin nggak jualan atau mungkin nggak usah usaha, tapi bisa teman-teman pakai gunakan untuk belajar, mengembangkan bakat teman-teman gitu ya, mempelajari sesuatu yang baru. Kalau misalnya memang tidak bisa tidur,
ya mau ngapain kek? Kalau saya seperti itu, Mas Tam, manage waktunya. Memang sih, emang agak sulit karena pelayanannya banyak, pekerjaan juga itu, kalau kantor saya itu kalau kata Arfan, kayak apa ya, kayak Nebukadnezar ya ininya. Karena memang, kalau di kantor saya tidak boleh pegang HP, HP dikumpul teman-teman, HP dikumpul, kemudian saya cuma bisa, kalau teleponan cuma bisa itu makan siang doang, seperti itu. Oh, kok Kak Kori bisa sih chatting-chatting? Oh, teman-teman, sekarang kan ada WhatsApp web ya, jadi kita bisa pakai WhatsApp web. Seperti itu. Tapi jangan harap bisa telepon saya di jam kerja saya. Nah, seperti itu. Manage waktunya seperti itu, dan kemudian yang berikut adalah teman-teman harus bisa memaksa diri, istilahnya gitu. Harus bisa memaksa diri untuk tidak malas. Karena kemalasan itu adalah penghancur diri kita, teman-teman. Jangan juga memaksa diri untuk tidak terus di media sosial. Karena media sosial ini memaksa kita untuk ke dia terus. Akhirnya waktu kita terbuang habis untuk media sosial sampai kita merasa kecapean tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa. Itu teman-teman. Jadi gunakan waktu dengan baik, dan jangan lupa, ini saya lupa nih mau sharing sama teman-teman. Saya ada persahabatan kami berempat namanya Pertemanan Sehat. Di situ tempat kami untuk sharing di Gereja Sutomo. Yang kami lakukan adalah jangan lupa bahwa ini adalah pekerjaan itu adalah pelayanan, teman-teman. Pekerjaan itu adalah pelayanan dan berdoa. Bersama dengan partner bisnis saya, yaitu adik kelompok kecil saya, dia non SDA, kami pun berdoa bersama-sama. Tujuan kami cuma satu. Ketika ini berhasil, kita bisa membuat orang supaya bisa mendapatkan penghasilan juga. Saya lupa tadi sharing bahwa ada beberapa reseller saya juga untuk menjual gula ini. Jadi bukan reseller, teman-teman. Jadi saya silahkan mereka menjual berapapun, nanti saya yang packingin, mereka nggak keluar modal, nanti saya yang kirimin. Seperti itu. Jadi mereka tanpa modal, mereka bisa memperoleh penghasilan juga untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi saya yang packingin, saya yang kirim ke mereka, keuntungan nanti terserah mereka mau jual berapa, saya akan kirim keuntungannya untuk mereka. Teman-teman bisa jadi berkat kalau teman-teman mau. Terima kasih. Aduh, luar biasa sekali ya. Banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat malam ini ya, dari pertanyaan. Terima kasih Kak Kori, paksakan diri untuk bekerja ya Kak, jangan malas-malasan. Menegur banget ini. Betul, Kak. Oke. Mungkin langsung kita ke Kak Ayu dan Kak Aldo ya. Kalau dari Kak Aldo dan Kak Ayu, langsung aja jawabannya kira-kira gimana memanage kalau dari Kak Ayu dengan, karena kalau Kak Aldo kan sibuk pegawai negeri NS, terus 2 side job. Terus kalau Kak Ayu, artis make up itu susah ya Kak? Kalau saya kan, ya saya juga karyawan swasta, bekerja Senin sampai Jumat. Di antara Senin sampai Jumat, kalau ada tanggal merah, itu kan ada ayatnya, Amsal 6. Hai pemalas, pergilah pada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Bukannya gimana ya? Pertama, malas tuh lu nggak akan bisa, menghasilkan apapun, kalian nggak akan produktif. Malas tidak akan membuat kalian jadi kaya. Atur waktu kalian. Kalau misalkan ada waktu kosong, benar, jangan main handphone. Main handphone boleh, tapi misalkan ngikutin webinar, kita ikutin, misalkan tanam saham, yang nggak ngerti-ngerti saham, mungkin bisa bisnis kecil-kecilan yang kalian punya apa, potensi diri kalian apa, kalian masak, kalian takut untuk memasarkan ya di marketingin di sosial media, nggak usah takut, sosial media gratis, kuncinya cuma satu, niat. Kalau kalian ada niat, kalau kalian nggak malas, semua itu Tuhan akan restuin, Tuhan akan berkati. Dan ingat, apapun yang kalian rasa, saya bisa masak tapi saya malu, saya bisa bikin kalau sekarang tuh tanaman-tanaman hias, tapi saya malu jualnya nanti kalau saya dikira tukang tanaman pinggir-pinggir jalan.
Kalau kalian selalu rasa malu, insecure, dan sebagainya, nggak akan maju. Saya memang bukan yang seprofesional yang di luar sana, tidak. Tapi saya belajar bahwa kita semua ini harus menggunakan apapun yang ada di tangan kita, apapun yang Tuhan kasih sama kita. Talenta apapun itu, sekecil apapun Tuhan kasih, sesederhana apapun yang Tuhan kasih, pergunakan itu untuk balik lagi berserah sama Tuhan, memotivasi diri kita untuk ayo kita bangun, kita maju, kita melekin mata, mau itu MLM. Saya pernah ikutin MLM, saya pernah merasa di Sikon yang saya nggak tahu MLM itu apa, guys. Saya nggak tahu MLM tuh taunya, wih kamu dapat anak, bahwa kamu nanti dapat duit gitu kan. Udah pernah ikutin, sampai sekarang stuck gitu kan. Malah saya balik lagi ke diri saya, ya udah, kayaknya Tuhan kasih saya ini. Kalau saya masak, saya nggak bisa masak yang terlalu mewah banget, yang terlalu canggih banget gitu. Saya jualan gula aren, udah ada Kak Kori saingannya, kan? Saya mau jadi tukang foto, udah ada Kak Aldo. Jadi kalau saya tukang makeup, ya mungkin di sini teman-teman kita ada yang makeup artist. Saya melihat aura-aura kecantikan para wanita-wanita ini yang dandan, sedangkan saya kumel banget ya malam ini. Dan saya merasa itu, kalian memotivasi waktunya adalah jangan males, atur waktu kalian sebaik mungkin pada saat weekend, pada saat tanggal merah, kalau bisa aktif, produktif. Jangan kalau udah dalam diri kalian mindsetnya, aduh nanti deh, masih hari Minggu, nanti deh, tanggal merah, itu akan terus-terusan kayak gitu. Itu sih. Jadi manfaatin setiap waktu yang memang ada kesempatan, salib, hajar. Gitu. Itu sih, Masa, Bernard. Oke. Kak Aldo, langsung Kak Aldo, gimana kalau Kak Aldo? Ya kurang lebih sama dengan Kak Ayu lah. Kita lihat waktu-waktu kosong. Di mana waktu kosong di situ kita terima job. Teman karena ini studio kan kita sudah mungkin ada orang untuk jaga untuk foto, jadi sudah kita manage lah dengan mengaturnya lebih baik begitu. Jadi ada orang lain untuk melakukan itu. Kita tinggal kontrol saja. Oke, Terima kasih. Biasa. Ya, Kak, luar biasa. Berarti memang itu tadi ya poin-poin yang saya sampaikan untuk teman-teman yang mau mulai side job-nya. Jangan malas, jangan jadikan gadget kita pengatur hidup kita. Ya kan, Kak? Jadikan diri kita yang mengatur gadget kita supaya kita bisa mengatur waktu kita. Jangan malas, dan ingat, manfaatkan sosial media bukan untuk hal yang negatif, tapi positif. Memasarkan side job kita seperti yang saya disampaikan. Nah, Kak Masta, sebenarnya masih banyak sih yang aku ingin tanyain, dan juga masih teman-teman lain pengen tanyain kayaknya, tapi karena waktu kita terus, masuk deh di yang terakhir deh, Kak. Untuk Kak Kori, Kak Aldo, dengan Kak Ayu ya. Kira-kira, untuk boleh dibagikan ke teman-teman yang lain, kira-kira rencana ke depannya dari kakak bertiga ini apa sih yang boleh dibagikan ke kita? Terus, sekalian deh kasih closing statement dari apa yang sudah kakak bagikan malam ini buat teman-teman orang muda yang udah join malam hari ini. Boleh Kak? Planning ke depannya seperti apa? Sekalian dengan closing statement-nya, supaya menguatkan juga teman-teman di sini yang berencana memulai side job atau sebagainya. Oke, aku mulai dari yang tadi kita mulai dari si ganteng. Kita tutup dengan si ganteng lagi. Halo Kak Aldo? Ya, halo. Ya. Boleh Kak Aldo Terima silakan kasih. rencana ke depannya. Jadi rencana ke depannya merupakan obat dari duka saya. Ya, gitu. Tadi sudah ada di komentar, yaitu kejombloan yang hakiki ini, ya, ke depannya sudah bisa berakhir. Itu harapannya ke depan. Gitu. Supaya sudah bisa sembuh dari penyakit ini. Ternyata banyak juga ya di sini. Saya rasa yang akan calon-calon menjadi anggota TM. Wah, Kang Kayu. Seperti itu. Ya. Dan yang ini langsung closing statement ya. Dari Kak Aldo untuk teman-teman. Oke. Jadi dari teman-teman yang mungkin di sini komisi pekerjaan yang sudah punya kerja, dan mungkin bisa membuka lapangan kerja, carilah teman-teman Advent Anda untuk menjadi berkat bagi Anda, bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan bagi saya, walaupun yang teman-teman belum ada pekerjaan, tetap semangat, harus inovatif,
harus inovatif dan kreatif dan inovatif. Begitu. Selama Anda masih bernafas dan bisa melakukan sesuatu, lakukanlah itu. Cari banyak contoh-contoh di YouTube. Banyak contoh-contoh orang-orang berhasil di sekitar Anda yang bisa menjadikan Anda memberi Anda pekerjaan. Anda bisa melakukannya sendiri. Kak Ayu tadi, saya tidak punya modal. Kak Ayu dengan usahanya, dengan keberaniannya, seperti Pendeta Kus tadi bilang, dengan harus apa? Kita harus berani. Dan kalau Anda juga ingin konsentrasi dengan satu pekerjaan, tidak perlu juga set job. Dengan satu pekerjaan saja sudah cukup. Karena saya baca sini ya, Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang jumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat-kuat tenaga. Ya. Jadi teman-teman, jangan sampai walaupun kita masih muda, belum ada belum ada pekerjaan dan masih seperti itu, bersyukurlah apa yang ada, dan janganlah kita diatur oleh hidup, kitalah yang atur hidup ini. Jadi apa kita ke depannya nanti. Supaya kita berhasil, kita harus rajin. Kita harus rajin, inovatif, kreatif, memiliki ide-ide. Yang paling penting adalah action. Ya. Action, apa yang sudah pikirkan, lakukan. Jangan sudah pikirkan, tidak lakukan, itu seperti kosong, seperti nol. Ya. Jadi apa yang Anda pikirkan, lakukan, dan jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Oke, thank you Kak Aldo. Langsung kita pindah ke Ayu. Kalau dari Oke, kalau saya mau share satu ayat. Teman-teman kalau ada Alkitab di sampingnya boleh buka di Ulangan 31 ayat 6 bagian B. Saya bacain ya. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kesimpulannya, mencari pekerjaan di masa pandemi ini sangat sulit, benar. Sangat susah. Mau setinggi apapun, sebanyak apapun gelar kita, mau S3, S4, S Tomtong, S Doger, S apapun, segala S yang kalian ambil, itu memang agak sulit. Kenapa? Karena pasti perusahaan akan mempertimbangkan gaji, mempertimbangkan benefit yang buat kalian, mempertimbangkan apakah iya saya sanggup membayar dengan kondisi sekarang ini. Gitu. Karena jujur saya saat ini memang tidak bekerja dari masa pandemi. Tapi saya puji Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan ngasih saya side job yang itu bisa menjadi modal saya untuk hidup. Saya bisa makan, saya bisa ngasih berkat ke orang. Percaya deh, Tuhan itu kalau udah punya rencana buat kita, cuma satu, percaya aja. Mungkin kita tergoda untuk menyerah, tapi Tuhan ingin kita berkontribusi untuk kita dapat dibimbing sama Tuhan supaya kita mendapatkan tempat pekerjaan yang tepat. Dia tahu kok waktu Tuhan tuh tahu tempat di mana kita akan menggunakan karunia dan talenta yang kita semua gunakan, itu semuanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita harus mengucap syukur kalau kita sudah dikasih talenta. Jangan kalian menganggap diri kalian tidak memiliki. Jangan. Kalian semua punya talenta. Hanya kalian harus sama. Jadi apapun yang terjadi, percayalah, Tuhan tuh punya rencana buat hidup kita. Ingat, jangan pernah nyerah. Kalau kalian nyerah, kalian akan ngerasa ya jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan nggak jauh dari kalian. Tuhan ngasih pintu berkat, tapi kalian nggak mengetuk. Kalian harus pinta, terus ketuk. Dari situlah Tuhan pasti akan buka jalan. Percaya itu. Itu aja. Terima kasih. Oke, thank you Kak. Oke, kita pindah ke terakhir ke Kak Kori. Gimana Kak? Ya, halo teman-teman. Baik. Apakah sudah saya dengar? Soalnya nih agak Ya, aman Kak, aman. Aman, baik. Yang pertama adalah teman-teman, saya ini orang biasa saja. Mungkin memang rencana Tuhan di sini, saya bisa sharing sama teman-teman. Saya yakin ada lebih banyak orang yang lebih baik daripada saya dan lebih berhasil daripada saya. Karena saya rasa belum menjadi apa-apa teman-teman. Yang kedua adalah saya pernah mungkin di sini ada teman-teman juga yang mencari pekerjaan atau kesulitan atau apa. Saya pernah di posisi seperti itu. Tapi teman-teman tetaplah
mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Apa itu? Ada lagunya. Mengapa bersusah cari kerjaan, sedang ladang Yesus panggil bekerja. Teman-teman, kalaupun kita sekarang tidak punya pekerjaan yang mungkin tidak menghasilkan uang, tapi kita bisa melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan jiwa, teman-teman. Itu yang saya pegang dari saya masih saya awal-awal kerja sampai sekarang. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Yang berikutnya adalah saya juga pernah dalam posisi mungkin di sini teman-teman ada yang malas, ada yang apa. Saya pun pernah merasakan hal itu dan mungkin saja jatuh bangun itu saya alami. Bukan berarti ketika saya bisa bicara di sini diundang teman-teman PAGN, kemudian oh nih Kak Kori ini orangnya energik sekali ya. Enggak teman-teman. Saya pun merasakan hal yang sama seperti teman-teman rasakan, malas, ataupun aduh nggak mood, ataupun nggak ini, saya juga merasakan. Tapi teman-teman, mari sama-sama kita berjuang, supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama maju, teman-teman. Kemudian yang tips-tipsnya adalah, closing statement-nya, tipsnya pertama adalah, jangan malu, karena pekerjaan kita ini halal. Malulah kalau kita tidak pernah berani memulai. Kemudian kedua, jangan kita menyerah. Jangan pernah menyerah. Kalau kita menyerah, di situ akhir segala-galanya, teman-teman. Kita nggak akan jadi apa-apa. Kemudian, kita jangan berpikir bahwa, aduh, ini saya nggak bisa. Teman-teman, menitipkan satu karunia, satu khusus, sesuatu yang khusus di dalam diri kita dan pakai itu. Apa di dalam tanganmu? Tongkat, pakailah itu untuk menjadi sesuatu, teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman punya kemauan, kalau teman-teman punya keinginan untuk maju, pasti semuanya berhasil. Dan ingatkan saya, jika satu kali misalnya saya malas, Kak Kori pernah nih ngomong seperti ini. Kita sama-sama mengingatkan, kita sama-sama maju terus pemuda Advent Gabungan Nusantara, dan saling mengingatkan, saling mendoakan, saling memotivasi, dan jangan pelit-pelit untuk berbagi informasi kepada orang lain dan berbagi ilmu. Itu kuncinya, teman-teman. Jangan pelit-pelit, karena nanti orang juga akan memberikan juga tuh informasi kepada kita. Seperti itu tipsnya, teman-teman. Biarlah kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, di dalam posisi pun apapun kita, dan semoga apa yang saya katakan ini bisa memotivasi teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Kori, Kak Ayu, Kak Aldo, luar biasa ya. Seperti Kak Wasta bilang di chat ya, waktu kita kayaknya kurang. Pasti teman-teman yang lain juga pengen bertanya, ini mah. pengen cari tahu lagi ya. Nanti kita akan bicarakan dengan teman-teman dari Komisi Pekerjaan kalau kita bisa posisi yang selanjutnya. Luar biasa. Jadi teman-teman, mari. Ada yang aku sudah ingat Kak. Kenapa sampai kita buat acara ini? Sebenarnya karena mau membantu jawaban teman-teman. Karena kita kan sempat, Komisi Pekerjaan sempat men-share G-Form untuk menanyakan kira-kira apa sih yang teman-teman perlukan saat ini. Dan ternyata banyakkan jawabannya adalah mereka memerlukan motivasi, apalagi di tengah pandemi. Mereka bagaimana memiliki pekerjaan, dan malam ini kita bantu jawab. Tapi saya memerlukan lagi, silakan kontak atau mau sharing ke mereka yang bertiga ini, boleh chat lagi sambil kenal-kenal pekerjaan mereka, bolehlah yang lain lagi kan Kak Wasta? Iya, benar Ya. sekali. Jadi teman-teman tetap join ya di acara-acara kita. Ini masih sedikit nih yang kita kasih. Ini masih salah satu. Masih banyak acara-acara yang akan lebih menarik yang kita sajikan. Ya. Jadi stay tune, ikuti tetap acara-acara kita. Acara Komisi Pekerjaan itu setiap Kamis ada. Jadi tetap beserta dengan kita akan share selalu. Ya kan Bernard ya? Iya Kak. Kak Wasta, sebelum kita masuk ke kesimpulan keseluruhan yang nanti akan diberikan oleh Pendeta Kus, sebelum itu kita ada satu sesi spesial loh Kak. Apa itu Kak? Apa tuh? Ada namanya sesi kipas. Kipas bukannya aku uang kipas ya, biar nggak panas Kak? Bukan. Bukan yang itu loh. Oh bukan, apaan dong Kak? Bukan, jadi di kipas kami beri pertanyaan, Anda sikat. Iya. Khusus untuk tiga. Luar biasa. Untuk spesial guest kita malam hari ini ya. Untuk ketiga spesial guest kita. Jadi Oke, nah ya, ke Kak Kori dulu ya, langsung aja ya. Iya, ini mirip hot challenge interview ya Kak. Jadi
Ya, jawabnya dicepat ya Kak, kita nggak mau tunggu lama-lama dijawabnya. Karena kami Agak berikan susah sih pertanyaan langsung ini. disikat ya. Iya benar. Oke. Dari Kak Kori duluan ya? Oke. Yuk, Nggak banyak-banyak kok Kak. cuma Iya. 2 tapi Cepat, susah. cepat dijawab ya Kak Kori. Jangan mikir lama. Oke. Apa juga gue? Ya Kak Kori. Aku yang bertanya ya Kak. Iya, aku tunggu. Oke, Ya. yang pertama ini Kak. Pilih menikah tapi harus meninggalkan dunia kerja, atau pilih kerja kantoran tapi masih single. Ya menikah lah. Oke. Karena tadi kan luar biasa Kak Kori ingin bekerja. Oke Kak, siap. Oke, satu lagi nih Kak. Kak Kori, tadi Kak Kori kan bilang katanya orangnya luar biasa Iya. staminanya, semangatnya. Tapi kan kita kan nggak pernah Kak Kori pilih uang atau kesehatan. Ya kesehatan lah. Kalau nggak sehat nggak bisa cari uang. Wow, Aduh. luar biasa ya Kak. Oke ya. Kita pindah ke Kak Aldo. Kak Master silakan. Oke, tapi untuk Kak Kori yang nomor 1 itu ngomong sih gampang, tapi nanti kalau udah mau nikah disuruh berhenti kayaknya mikir deh, apalagi yang penuh. Katanya tadi kan Kak Kori penuh energi tuh. Iya betul. Nanti untuk berhenti dilema sih itu. Oke, Aldo. Silakan Kak Master. Yang pertama Kak, bahagia tapi miskin atau kaya tapi banyak masalah? Bahagia dan kaya dong. Gak ada Oh Kak. nggak bisa Kak. Satu. Jangan serakah Kak, salah satu, milih dong. Bahagia tapi miskin, kaya Mm-mm. tapi Tapi banyak masalahnya. tapi apa? Banyak masalahnya. Tapi banyak masalah. Oh, kaya. Di surga kalau nggak ada masalah. Jadi kaya. Oke, Oke. jadi biar kaya banyak masalah nggak apa-apa ya Kak Aldo ya. Ya gak apa-apa ya. Benar-benar. Iya. Miskin juga banyak masalah. Nah, berikut. Oke Kak Master lanjut. Oke, berikut. Berhenti kerja demi mencari pasangan atau terus bekerja tapi menjomblo? Terus bekerja dan banyak disukai wanita. Nggak bisa Kak. Jangan dong Kak. Ayo dijawab Kak. Oh, yang B. Kerja dong. Kalau kita sudah Kerja kerja, jomblo. Yakin Kak? iya. Kalau Berarti jomblo terus ya? yang pertama apa? Tidak punya kerja tapi ada pacar. Berhenti kerja demi pasangan Kalau saya atau berhenti terus kerja, pasangan nggak ada. Itu pertanyaan yang salah. Yang kedua, Oke, aku give up dah. Udah langsung aja Oke, ke Ayu. nggak apa-apa deh. Oke, kita next ke yang list terakhir, Kak Ayu. Oke. Ya, Kak Ayu. Ya, Mana Kak Ayunya ini? tolonglah ya pertanyaannya jangan memancing keributan rumah tangga saya ya, teman-teman. Oh ya, tenang aja Kak, aman. Oke, Kak Ayu yang pertama ya. Kerja dengan gaji yang tinggi, tapi jarang bertemu keluarga atau mungkin pasangan. Aduh. Atau pilih tidak bekerja, tapi selalu dengan mereka. Pasangan atau keluarga. Yang mana, Kak? Aduh. Kerja dengan gaji tinggi tapi jarang ketemu jarang pasangan. banget ketemu dengan mereka, atau nggak bekerja tapi ya sering selalu dengan mereka, Kak. Ayo. Ya karena ada pasangan ya, jadi image-nya harus lebih bagus ya. Jadi yang B aja lah ya. Enggak. Kalau misalkan saya single, saya akan pilih A. Tapi maksudnya untuk nggak kedepannya, saya akan pilih yang B. Keluarga itu penting. Iya, luar biasa, Kak. Oke, yang kedua ya, Kak, langsung. Pilih satu pekerjaan dengan penghasilan tetap setiap bulan, Kak. Atau banyak usaha tapi penghasilannya tidak menentu. Ayo, Kak. Banyak usaha. Jadi ya, Kak Ayu pilih satu kerja aja tapi penghasilannya luar biasa besar, Kak. Atau Kak Ayu pilih banyak usahanya tapi penghasilannya nggak menentu, Kak. Bisa jadi besar, Saya lebih kecil. pilih nomor 1. Pekerjaan dengan duit banyak, karena dari duit kita bisa mengusahakan, bikin modal untuk buka usaha. Tuh, harus cuan nomor 1. Encerin otak. Wow, luar biasa jawabannya Kita ya, Kak. pakai otak versi, mohon maaf kalau ada orang Cina, tapi saya suka sama otak Cina. Cuan is the best. Luar biasa, Kak. Jangan bilang aku dong, Kak. Oke ya, Kak. Gas Oke. ya? Kita lewat ya.
Oke, luar biasa. Sebenarnya masih banyak pertanyaan spesial, tapi karena tadi kita dikejar oleh waktu ya kan Kak Masta? Iya benar. Ya nggak apa-apa. Oke, Harus ada sesi 2-nya nih, Kak. iya. Kak Nanti apa? kita, Kak Pina, atur ya Kak Pin. Pina, Pastor Paulus nanti boleh dikondisikan lagi ya. Oke, ya. Banget ya. Oke Kak Masta, jadi kita akan minta kesimpulan dari Pendeta Suwinarto untuk closing statement, Iya, kesimpulan total untuk acara kita hari ini dari apa yang sudah disampaikan dari pendeta bahkan dari teman-teman tadi untuk orang-orang muda, Pastor. Karena orang muda ini orang muda yang luar biasa, yang ingin lebih dikuncikan lagi untuk kedepannya mereka dalam dunia kerja. Ya, pendeta silakan. Oke, silakan Pastor. Oke, terima kasih. Luar biasa malam hari ini kita punya pelajaran yang luar biasa dari Kak Kori, Kak Ayu, Kak Aldo. Semuanya, bagi saya semuanya ilmu hari ini. Dan saya berharap teman-teman orang muda juga semuanya mendapatkan ilmu. Dan berani untuk memulai. Ya, berani untuk memulai. Apa yang saya pelajari sekarang di tengah situasi pandemik seperti sekarang, ternyata mereka-mereka yang kreatif itulah mereka-mereka yang bukan cuma bisa bertahan, tapi mereka malah lebih berkembang ketimbang mereka-mereka yang mengandalkan ada di zona nyaman mereka. Tapi mereka-mereka yang bahkan sudah di PHK dari pekerjaannya dan segala macam, atau dipaksa mengundurkan diri dan segala macam, tapi karena mereka kreatif, mereka malah bisa jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Jadi situasi sulit bukan membuat kita malah semakin terjerumus, tapi situasi sulit malah memperkembang kita. Jadi malam hari ini, mari orang-orang muda, teman-teman, kalau yang sudah punya ya usaha, boleh diperkembang. Kalau yang belum, ayo berani memulai. Ya, jangan takut gagal. Bagus tadi Kak Kori, Kak Ayu, Kak Aldo. Manfaatkan waktu. Ternyata hobi bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan. Ya, hobi apapun yang kita punya, ayo coba jadikan sesuatu yang menghasilkan. Kemudian waktu luang, ya ketimbang habis waktu untuk main game dan segala macam, waktu luang gunakan untuk juga menghasilkan sesuatu. Ya, gadget yang kita punya hanya kita habiskan waktu untuk main game di dalamnya. Gunakan itu juga menjadi satu yang bisa menghasilkan. Tetapi di atas semua yang senang dari Ayu, Aldo sama Kak Kori tadi, di tengah, ya saya sebut saja di tengah keberhasilan mereka saat ini untuk side job, mereka tidak melupakan untuk melayani dan menjadi berkat. Dan itu yang paling penting dari semuanya. Karena apapun yang kita mau capai, ketika kita side job, ya ingin mengaktualisasi diri kah, ingin punya penghasilan tambahan kah, atau apapun itu, ketika semua itu sudah tercapai, jangan lupa bahwa Tuhan menempatkan kita di posisi itu. Tuhan mau kita juga menjadi berkat dan menjadi alat untuk kemuliaannya. Jadi malam hari ini, untuk teman-teman yang belum memulai, ayo jangan takut untuk mulai. Ya, keluarkan semua kreativitas kalian. Ya, kadang-kadang tanpa modal uang pun bisa. Ya, bisa. Yang penting berani. Ya, yang penting berani untuk memulai. Yang sudah punya, ayo terus diperkembang. Ya, manfaatkan semua yang ada. Dan saya percaya kalian semua adalah orang-orang hebat dan Tuhan akan berkati selalu. Ya, saya pikir itu saja malam hari ini. Dan semua akan mendapat pelajarannya yang luar biasa. Tuhan memberkati Kak Kori, Tuhan memberkati Kak Aldo, Tuhan memberkati Kak Ali, dan Tuhan memberkati kawan-kawan semua. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih banyak pendeta untuk kesimpulannya untuk kita semuanya. Teman-teman ingat, sudah pegang tadi waktu kita, gadget kita, dan ingat apa yang sudah disampaikan tadi, jangan kita cuma dengar ya. Kita coba, kita mulai dari sekarang. Apalagi orang muda banyak kreativitasnya. Mari kita kembangkan kemampuan kita untuk membuat side job yang baru untuk kita semua. Oke? Nah, Kak Masta, Ya. Ya, udah kesimpulan kan. Sekarang kita akan tutup acara kita dengan doa. Karena kita mulai dengan doa, pasti kita tutup acara kita juga dengan
doa tutup ya Kak. Iya, doa tutup. Oke. Doa tutup silakan. Dan doa tutup ini saat ini kami minta juga spesial karena ada pendeta Kuswindarto, saat ini kami boleh minta sekali lagi pendeta untuk menutup acara kita dengan doa, mendoakan semua teman-teman di saat ini juga. Kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan, kami sudah mengawali acara kami dengan doa dan memohon pimpinan Tuhan untuk acara sepanjang malam hari ini. Dan terima kasih kami boleh belajar banyak, kami mendapatkan ilmu, kami melihat teman-teman yang diberkati oleh Tuhan dalam usaha mereka. Dan kami juga tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong teman-teman kami yang lain yang akan memulai usaha mereka, yang sedang menjalankan usaha mereka. Biarlah orang-orang muda kami senantiasa terberkati di dalam setiap usaha tangan mereka. Di atas semuanya Tuhan boleh menggunakan mereka juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah memimpin semua pertemuan pada malam hari ini. Dan ketika kami mengakhirinya, kami mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Pendeta, kami dari PGAGN, Komisi Pekerjaan, ingin memberikan kenang-kenangan. Tanda terima kasih kami karena pendeta sudah mau hadir, mau memberikan motivasi juga untuk kami orang-orang muda. Mungkin host boleh dibantu. Dan saat ini, Pendeta Paulus Tapubolon selaku Koordinator Komisi Pekerjaan akan membacakan sertifikat untuk Pendeta Kuswindarto. Baik, selamat malam bagi kita semua. Terima kasih secara khusus kepada Pendeta Kuswindarto yang sudah menyampaikan motivasi bagi kita, khususnya dalam acara Komisi Pekerjaan pada malam hari ini, sehingga ini bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, orang-orang muda khususnya juga untuk kedepannya agar bisa berani lebih untuk bekerja semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan berkat yang lebih dalam kehidupan kita masing-masing. Saya akan membacakan sertifikat, a certificate of appreciation. This certificate is presented to Pastor Kuswindarto as a motivator in Site Stories program held on February 18, 2021. Ditandatangani oleh Pendeta Roni Wenas dan Pendeta Junedi Muntu selaku Direktur Pemuda Advent di Uni Indonesia Kawasan Barat dan Indonesia Kawasan Timur, serta oleh kedua koordinator kita dari PAGN, ada Arfan Pratama Ngajo, Koordinator 1, dan Mawikere Renaldo Daniel, Koordinator 2. Sampai di sini, kiranya ini menjadi berkat bagi kehidupan Pendeta Kuswindarto dan juga menjadi berkat bagi kami dari segala motivasi yang telah disampaikan. Terima kasih Pendeta, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Penghargaan khusus malam ini untuk tiga special guys kita, ya, Kak Kori, Kak Ayu, dan Kak Aldo. Luar biasa memang pelajaran malam hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Paulus sudah membacakan. Ya, Kak Masta, di penghujung acara kita saat ini, karena kami dari Komisi Pekerjaan ya kan Kak, jadi boleh dibantu kembali Pastor Paulus untuk menyampaikan. Pastor Paulus, ya, Pastor, perkenalkan untuk kegiatan kita. Ya, mungkin sebenarnya bukan perkenalan, tapi lebih tepatnya ke pengumuman dan sekaligus mengajak teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian di Komisi Pekerjaan di sini kita ada dua bahagian utama. Yang pertama adalah webinar, ya seperti malam ini ada motivasi dan juga mungkin ada seminar. Setelah itu yang kedua adalah IPMAN. Apa itu IPMAN? Yaitu kalau teman-teman ingin mencari punya usaha, maksudnya seperti tadi Kak Kori, Kak Aldo, dan juga Kak Ayu, mungkin ingin memperluas jaringan usahanya seluruh Nusantara. Ini poin pentingnya. Kalau mungkin Kak Kori jualan goreng santik hanya sekitar di daerah Jakarta dan dari tempat dia bekerja, kalau Kak Ayu juga demikian, atau Kak Aldo yang hanya sekitar Manado, tapi juga yang memperluas wilayah usahanya sampai seluruh Indonesia, ada. Kami akan bantu melalui IPMAN. Apa itu IPMAN? Ikatan Pengusaha Muda Advent Nusantara. Link sudah dibagikan di kolom chat, teman-teman bisa bergabung ke sana bagi para pengusaha-pengusaha muda. Ini gratis. Dan kita akan adakan acara Sales and Buyer atau pameran terbesar online se-Nusantara yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 11 September. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang punya usaha, baik usaha kelas kecil, menengah, dan besar, boleh bergabung bersama dengan kami, baik usaha jasa ataupun barang, bisa bergabung sama kami untuk memasarkan usahanya se-Indonesia dengan gratis. Yang berikutnya juga bagian yang terakhir yang tidak terlupakan adalah bagi khususnya orang-orang muda. Ini karena pandemik tadi juga
Kak Ayu sudah curhat, dia sudah tidak bekerja lagi karena masalah pandemik ini. Kami juga menyediakan lowongan pekerjaan, khususnya info lowongan pekerjaan di seluruh Nusantara bagi teman-teman yang sedang mencari galau, mau cari kerjaan apa ya, nggak tahu kerjaannya bagaimana sesuai dengan bidang kita masing-masing, SMA, SMK, kuliah, sarjana dan lain sebagainya, boleh bergabung bersama dengan kami di Telegram, info lowongan pekerjaan, PAGN Komisi Pekerjaan. Sudah ada juga linknya di dalam kolom chat. Teman-teman bisa lihat dan bisa langsung bergabung di sana. Setiap hari 200 lebih lowongan pekerjaan kami sebar. Jadi kiranya teman-teman bisa bergabung, bisa lihat, siapa tahu ada lowongan pekerjaan yang cocok dan kena di hati dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu mungkin dari Komisi Pekerjaan. Saya Paulus Tambubolon sebagai Ketua Komisi Pekerjaan. Tuhan memberkati. Ya, thank you, Pastor Paulus, untuk pengumuman wakil Komisi Pekerjaan ya, Kak. Sebelum kita lanjut ke pengumuman selanjutnya, kita akan foto bareng dulu ya, Kak. Kita buat kenang-kenangan konser kita malam hari ini ya. Oke, teman-teman semuanya boleh open cam. Supaya kita boleh saling mengenal se-Nusantara, boleh saling melihat dari Sabang sampai Merauke. Ya, oke. Jadi ini yang host boleh bantu untuk ambil foto? Roger yang foto. Oh ya, oke. Kebetulan yang bersangkutan menghandle live streaming kita. Oke, semua lihat ke kamera. Hitungan 3, 2, cekrek. Satu kali lagi. Jangan lupa emoticon love-nya. Banget ya. Oh, sorry. Ada yang sebelah ya. Sorry. Jangan lupa emoticon love. Bunyinya cekrek banget. Cekrek. Oke, satu kali lagi. 3, 2, cekrek. Oke, terima kasih. Cekreknya pakai acara ini ya, robot. Ya, thank you Kak Roger. Oke. Kak Kori atau dari sekretaris ada yang mau disampaikan untuk pengumuman mewakil PAGN? Ya, terima kasih Komisi Pekerjaan luar biasa hari ini. Terima kasih Pendeta Kus. Terima kasih untuk motivasinya. Terima kasih untuk dua rekan saya, Kak Aldo dan Kak Ayu. Pada saat ini saya akan memberikan pengumuman teman-teman. Kalau tadi dibilang Komisi Pekerjaan punya IPMEN, punya loker, ada juga kita Komisi Pengembangan Diri, teman-teman nanti lihat di chat, kolom chat, mereka juga membuka English Club. Jadi buat teman-teman yang mau memperdalam bahasa Inggrisnya bisa join di link yang sudah saya bagikan itu. Kemudian jangan lupa besok itu ada diskusi Sekolah Sahabat dan Persatuan Guru-Guru Sekolah Sahabat. Gunanya apa teman-teman? Supaya bila mana teman-teman merasa nanti, aduh saya nanti di gereja nih susah mau jawab atau bingung, bisa join dulu nih hari Jumat malam di diskusi pelajaran Sekolah Sahabat PAGN jam 20 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah Vesper dulu kita di gereja, kemudian kita diskusi teman-teman. Kemudian hari Minggu jam 5 sore ya, benar ya? Jam 5 sore ada acara dari Komisi Pengembangan Diri, yaitu Kiat Sukses Meraih Beasiswa ke Jepang. Kalau sebelumnya itu ke Amerika, terus ada ke UK. Nah, hari Minggu ini ke Jepang. Siapa mau ke Jepang, join acara hari Minggu ini, teman-teman. Kemudian akan ada pertemuan offline tanggal 1 sampai 4 April. Teman-teman bisa mendaftar di link yang tadi saya sudah bagikan. Dan itu hari libur, teman-teman. Jadi pertemuan offline-nya di Makassar, jadi bisa teman-teman siapkan dari sekarang untuk biayanya 600.000 per orang, itu di luar pesawat terbang ya teman-teman, di luar pesawat terbang ya, jadi di sananya aja. Seperti itu biaya pendaftarannya aja. Dan bagi teman-teman yang punya rekan-rekan pemuda Advent yang rindu bergabung di WhatsApp grup PAGN Nusantara, bisa chat ke nomor saya, ke nomor WhatsApp saya 0818 08338 906. Kita sudah mempunyai 3 grup PAGN Nusantara, teman-teman. Jadi nanti kita mungkin bisa bertemu lebih banyak lagi. Jadi teman-teman nanti silakan berikan nomor-nomor teman-teman pemuda-pemudi di gereja teman-teman yang mungkin teman-teman kenal untuk masuk di PAGN Nusantara. Dan jangan lupa follow akun PAGN Nusantara di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok untuk mendapatkan informasi terupdate selain di WhatsApp Group. Terima kasih semuanya. Room ini dibuka sampai 15 menit ke depan. Teman-teman
silahkan mengobrol dan saling kenalan. Dadah dulu. Dadah. Terima kasih. Oke, thank you semuanya. Thank you Thank you pendeta. semua. Thank you, Sir Pus. Tuhan berkati, Sir. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih Pastor Pus. Tuhan Video berkati sudah mulai Pastor di Pus. end Luar aja biasa di Pastor Pus. live-nya. Motivasinya. Terima kasih, Terima kasih. Aldo. Luar biasa. Terima kasih Brother Rafa. Rick, code-nya boleh Terima dimatikan. kasih Pastor Paulus. Yang Luar record, biasa Pastor Paulus. Davina boleh matiin recordnya, Davina. From kita putar-putar.